Kepadatan terpantau di tol fungsional Karangtengah dan exit tol Parungkuda serta jalur arteri nasional Sukabumi Bogor pada Minggu malam. Sebagian besar warga yang ingin berwisata di momen Lebaran. Fuad, sini turun kamu Fuad. Benar. Dapat Pak? Dapat ya? Ya. Tak sampai 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan cucu seniman Betawi, Pok Nori, seorang warga negara Irak di res area tol Tangerang Merak. Motifnya adalah cemburu, di mana pelaku akhirnya membunuh korban. Panasnya perang Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel versus Iran terus berlanjut. Kini Trump mengancam Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Jika tidak, AS akan menghancurkan sumber energi Iran seperti pembangkit listrik. Apakah masih ada celah perang Timur Tengah segera berakhir? Karena kedua pihak yang bertikai belum juga mengundurkan serangan dan ancaman. Kita akan ulas dalam dialog pagi hari ini. Juara 3 di GP Moto3 Brazil. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda saudara di hari ketiga Lebaran ini ya Nanda ya. Bersama kami berdua di Sapa Indonesia Pagi di hari apa ini Nanda? Hari Senin. Hari Senin, tanggal 23 Maret 2026. Ini karena kitanya nggak libur, jadi gimana ya, nggak berasa gitu. Hari apa ya? Oh, ini hari apa? Sama. Gitu ya. Saya Beri Manatena juga Nanda Aprilia tentunya akan menemani Anda selama 2,5 jam ke depan ya. Betul sekali, ini sudah hari Senin, hari ketiga Lebaran, tapi masih banyak juga yang melakukan mudik ya. Kemarin saya ke stasiun Pasar Senen untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ternyata banyak juga yang memilih untuk melakukan perjalanan, baik itu untuk mudik ke kampung halaman atau juga untuk berwisata. Bagaimana? Nah, ini tempat wisata ini yang lagi jadi favorit ini. Ragunan juga kata informasinya ramai sejak kemarin. Hari ini juga nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya di beberapa tempat wisata di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, di luar Jakarta pun juga. Apalagi yang terkenal adalah kalau setelah Lebaran mudik lokal mudik ya. Lokal, ini Warantan, bawa ya rantan. kan? Ember juga dibawa. Bawa nenteng slop, sepatu trompet. Oh iya gitu benar-benar. kan ya. Kamu ya? Kakinya Enggak pada ya? lecet, babak belur berabe. Apa sih itu lagu ya? Itu memang beragu. itu lagu. Itu tuh yang memang kadang-kadang terjadi di beberapa titik mungkin di Jawa Barat juga ya Nanda ya. Banyak yang mudik lokal, kemudian banyak yang kemudian terjebak kemacetan di jalan-jalan itu. Nah, ini nih kombo antara orang mau wisata, orang mau mudik lokal, ada yang mungkin juga lagi mudik juga telat gitu ya mudiknya. Ada juga yang udah harus balik gitu. Harus balik. Nah, kalau untuk arus balik memang diprediksi kalau dari Kakor Lantas Polri itu terbagi menjadi dua gelombang ya ibaratnya. Untuk gelombang pertama itu di tanggal 24 Maret besok sebenarnya, dan di gelombang kedua di tanggal kalau tidak salah 26 sampai dengan 27. Nah, itu yang harus bisa diantisipasi sebenarnya ya dengan ada prediksi-prediksi tadi untuk yang ingin pulang ke Jakarta, kembali ke Jakarta begitu karena sudah mau masuk kerja atau juga mau persiapkan anaknya sekolah. Nah, ini yang menjadi harus diantisipasi dengan tanggal-tanggal tadi. Ada juga beberapa upaya untuk bisa mengurai kepadatan, salah satunya Jasa Marga dengan diskon tarif tol begitu ya. Bisa tuh lumayan manfaat 30% loh. Atau yang punya privilege untuk WFA, diimbau WFA aja udah, nanti baliknya ketika udah sepi gitu ya jalan. Nggak usah balik lagi. Nggak gitu. Nggak usah balik lagi. Oh, tapi Pak Pramono bilang ini loh, jadi
tidak akan ada tuh operasi justisia yang untuk. Oh iya. Tapi diimbau ya kalau misalnya mau kesini harus punya kemampuan. Harus punya kemampuan, skill ya dalam tanda kutipnya gitu. Nah, nanti terkait dengan informasi tadi sudah kita siapkan untuk Anda hari ini, saudara. Tapi sebelum ke sana kita akan ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu. Informasi pertama di 12.000 kendaraan dari arah Bogor dan Jakarta terus masuk ke Kabupaten Sukabumi hingga Minggu malam. Kepadatan pun terpantau di tol fungsional Karangtengah dan exit tol Parungkuda serta jalur arteri nasional Sukabumi Bogor. Kepadatan lalu lintas pada Minggu malam terjadi di Jalan Arteri Parungkuda. Polisi mendata 12.000 kendaraan masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi. Sebagian besar merupakan wisatawan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan juga Cianjur. Pengendara menggunakan jalur tol Bocimi, keluar exit tol Parungkuda, exit tol Karangtengah, dan arteri nasional Sukabumi Bogor. Kendaraan padat mengarah ke wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi, saudara. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun dilakukan untuk bisa mengurai kemacetan. Salah satunya adalah penerapan one way dari arah Sukabumi menuju Bogor untuk bisa mengurai kemacetan di Simpang Ratu Cibadak. Sebelumnya pada Minggu siang, hari kedua Lebaran, antrean kendaraan juga mengular di dua ruas exit tol Bocimi. Kemacetan terjadi di ruas exit tol Parungkuda dari arah Jakarta menuju Sukabumi. Antrian kendaraan tampak mengular sampai dengan ke pintu keluar tol Bogor Ciawi, Sukabumi atau Bocimi. Bahkan sudah terjadi sejak Minggu pukul 6 pagi, saudara. Pengguna tol adalah wisatawan yang akan berlibur ke Sukabumi. Selain itu, pengalihan arus dari Bogor imbas jalur puncak ditutup ikut menyumbang kepadatan di tol Bocimi. Polisi merazia kendaraan bak terbuka yang membawa penumpang di jalur wisata. Polisi meminta sopir mengganti kendaraan jika ingin melanjutkan perjalanan. Di pertigaan Sagala Herang, Subang, polisi melakukan penindakan terhadap sejumlah mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang. Kali ini polisi tidak melakukan penilangan dan hanya memberikan teguran. Namun polisi meminta sopir memutar arah kembali ke tempat asal atau mengganti kendaraan apabila ingin melanjutkan perjalanan ke lokasi wisata. Beralih ke informasi lain, saudara, polisi menangkap dua pelaku kasus mutilasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Salah satu pelaku adalah suami siri korban. Motifnya adalah sakit hati atas tuduhan korban. Ini? Iya. Di kamar kah? Di sini. Pelaku ditangkap kurang dari 12 jam setelah terjadinya pembunuhan. Dari keterangan pelaku kepada polisi, pelaku sudah merencanakan pembunuhan pada Januari lalu. Namun, baru membunuh korban pada Sabtu lalu di rumah ibu angkat korban. Jasad korban pun ditemukan warga di semak belukar di kawasan Jalan Gunung Pelandu, Samarinda Utara. Kedua pelaku terancam pidana mati atau penjara seumur hidup atas dugaan pembunuhan berencana. Pertama, kejadian ini sudah direncanakan dari jauh hari oleh kedua orang pelaku. Pelaku melakukan ada dua motifnya. Yang pertama, merasa sakit hati dengan tuduhan-tuduhan dari korban yang menyatakan bahwa kedua pelaku ini telah berselingkuh. Kemudian motif yang kedua juga untuk menguasai barang-barang yang dimiliki oleh korban, baik itu berupa kendaraan bermotor maupun alat komunikasi berupa handphone dan alat berharga lainnya. Sebelumnya warga Samarinda di kawasan Jalan Gunung Pelandu, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda, Kalimantan Timur digegerkan dengan penemuan jenazah mutilasi di dalam karung. Penemuan ini bermula saat dua orang anak tengah berjalan dan melihat jenazah berada di pinggir jalan. Warga yang mengetahui langsung melapor ke RT dan juga polisi.
Saat polisi tiba di lokasi, saudara, langsung digelar olah tempat kejadian perkara awal di mana polisi lalu membawa jenazah ke Rumah Sakit AW Syahrani untuk dilakukan otopsi. Polisi menangkap pelaku pembunuhan cucu seniman Betawi Pok Nori di res area tol Tangerang Merak. Pelaku merupakan suami siri korban. Cemburu menjadi motif pelaku membunuh korban. Inilah detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan seorang perempuan, cucu dari seniman komedian Betawi, Pok Nori. Turun. Fuad kan? Pelaku adalah warga negara Irak yang merupakan suami siri korban. Namamu siapa? Fuad. Sini turun. Turun kau Fuad. Tidak sampai 24 jam, pelaku ditangkap Subdit Resmob Polda Metro Jaya di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil penyidikan, pencocokan barang bukti, saksi, dan hasil dari BAP, pria warga negara Irak tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan adalah cemburu. Benar bahwa dari hasil keterangan para saksi, korban seorang wanita berinisial DA merupakan cucu dari seniman sekaligus pelawak senior almarhumah Pok Nori. Sementara itu, pelaku merupakan suami siri korban berinisial FTJ yang merupakan seorang warga negara Irak. Tersangka berhasil kami ringkus di res area tol Tangerang Merak saat berupaya melarikan diri ke wilayah Sumatera. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Sementara itu, rekaman CCTV mengungkap gerak-gerik tersangka pembunuh cucu Pok Nori. Pada Sabtu dini hari, tersangka terlihat mondar-mandir di sekitar kontrakan korban di kawasan Cipayung, Jakarta. Dalam rekaman, pelaku terlihat datang ke lokasi sekitar pukul 00.03 WIB. Lalu beberapa menit kemudian, sekitar pukul 00.09 WIB, pelaku terlihat keluar rumah membawa karpet sambil berlari. Cucu komedian almarhumah Pok Nori, Duwinta Anggari, berusia 37 tahun, ditemukan tewas di kamar indekos di Cipayung, Jakarta, Sabtu dini hari. Keluarga baru mengetahui korban meninggal dunia saat keluarga hendak mengajaknya sholat Id. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kok dibangunin, nggak bangun-bangun, ditelepon, coba liatin bangunin, soalnya ini pada mau jalan kan. Pas dilihat, saya suruh mama saya, suruh ngeliatin kakak saya, kok dia belum bangun. Pas belum bangun dia, mama saya teriak doang. Pas manggil adik saya, suruh ngeliatin itu, ini yang kenapa, soalnya katanya gelap, terusannya dipanggil-panggil nggak respon. Terus ya udah, pas saya lihat ternyata kakak saya udah meninggal dunia. Pelaku pembunuhan cucu Pok Nori dijerat pasal pembunuhan, terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Praseno, Rahmat Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Beralih ke informasi lain, saudara, tembok pagar rumah setinggi 2 meter roboh dan menimpa mobil warga di Jambi. Petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Tembok pagar rumah warga di Jambi roboh saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Reruntuhan tembok setinggi 2 meter menimpa mobil pemilik rumah hingga rusak, saudara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas damkar dikerahkan untuk bisa memindahkan mobil yang tertimpa. Setelah mobil dapat digeser, tim segera merobohkan tembok dengan secara perlahan dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 dalam operasi Troop Ramos 4 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Informasi selengkapnya usai jeda.
Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 dalam operasi True Promise 4 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, Garda Revolusi Iran menyebutkan jika serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan juga keamanan Israel di Arad, Dimona, Eilat, Be'er-Sheva, dan Kiryat Gat. Selain situs militer Israel, gelombang serangan ke-73 ini juga menargetkan pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat di wilayah itu. Sebelumnya, Iran meluncurkan serangan gelombang ke-72 ke target di Israel dan armada kelima Amerika Serikat. Juru bicara Markas Besar Pusat Katam Al-Anbiya, Ibrahim Zulgafari, menyebutkan pasukan Iran ini telah menyerang target di Israel dan juga armada kelima Amerika Serikat sebagai dari bagian dari gelombang ke-71 dan ke-72 Operasi Janji Sejati 4. Serangan ini menargetkan infrastruktur militer, termasuk dengan tangki bahan bakar dan lokasi penempatan pesawat pengisian bahan bakar di Bandara Ben Gurion Tel Aviv, Israel. Serangan ini, saudara, dilakukan menggunakan rudal Qard dan juga Ehmad. سپاه مفتخر شدند اولین سیلی آتشین را در ساعات اولیه سال جدید به دشمن متخاصم وارد کنند. دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران سحرگاه امروز با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی، زیرساختهای نظامی رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی. Sementara itu, rudal Iran menghantam sebuah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Setidaknya dilaporkan 23 orang terluka akibat pecahan rudal yang menghantam Dimona. Wow. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Lebih dari 20 orang terluka akibat serangan Iran ke Israel pada Sabtu waktu setempat. Sebelumnya, saudara, ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran dimulai pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik terkait dengan program nuklir dan rudal Iran. Iran juga menyerang dua komunitas di dekat pusat penelitian nuklir utama Israel. Puluhan orang terluka dan bangunan hancur. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah situs pengayaan nuklir utama Teheran dihantam Israel. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak mampu mencegat rudal yang menghantam kota-kota selatan Dimona dan juga Arad, kota terbesar di dekat pusat gurun Negev Israel yang berpenduduk jarang. Lebih dari 60 orang dibawa ke rumah sakit, saudara. Kita masih di informasi terkait dengan perang di Iran. Rekaman drone menunjukkan skala kehancuran di Arad Israel. Saudara, ini adalah video saat tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi saat rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad, Israel pada Sabtu malam. Serangan itu menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka, 2 orang dilaporkan hilang. Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu berbicara dengan wali kota Arab dan menginstruksikan otoritas setempat untuk bisa memberikan bantuan penuh dari pemerintah. Hampir 42 tahun mengabdi di lingkungan peradilan agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Yusuf Bukhari, resmi memasuki masa purna bakti. Suasana hikmat mewarnai wisuda purna bakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten di Serang, Banten. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Yudisial, Soeharto. Yusuf Bukhari menutup masa pengabdiannya setelah berkarir sejak tahun 1984.
Selama hampir 42 tahun, ia telah menjalani berbagai penugasan, mulai dari hakim hingga ketua pengadilan tingkat banding. Salah satu pengalaman paling berkesan terjadi saat bertugas di Sulawesi Utara. Saat menangani eksekusi perkara pembagian waris yang melibatkan banyak pihak dan penuh dinamika. Kami mengabdi di Mahkamah Agung itu sudah sejak tahun 1984 dan sampai sekarang 2026, jadi hampir 42 tahun sekitar itu. Ada kesan-kesan Pak selama jadi hakim? Tentunya banyak kesan-kesan dan baik itu yang menyenangkan maupun duka lah gitu ya. Ketika kami di Sulawesi Utara itu yang berkesan bagi kami adalah masalah eksekusi ya. Jadi ketika itu eksekusi pembagian waris, dan di situ banyak ahli waris yang terlibat ya, sehingga ada semacam ya sedikit gangguan keamanan lah itu, sehingga kami perlu di backup dari Polres ketika itu. Di akhir masa jabatannya, Yusuf Bukhari berpesan agar hakim, terutama di pengadilan tingkat pertama, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan menghindari praktik keadilan yang bersifat transaksional. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. Panasnya perang Timur Tengah antara Amerika, Israel versus Iran terus berlanjut, saudara. Kini Trump ancam Iran untuk segera buka Selat Hormuz dalam 48 jam. Jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan sumber energi Iran seperti pembangkit listriknya. Apakah masih ada celah perang Timur Tengah ini akan segera berakhir? Karena kedua belah pihak yang bertikai belum juga mengendurkan serangan dan juga ancaman. Kita akan ulas dalam dialog bersama dengan rekan Bermana Tenaya, selengkapnya usai jeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan Iran jika Iran tidak segera membuka Selat Hormuz. Trump memberi waktu 48 jam pada Teheran untuk segera membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik di Iran. Ancaman ini dikeluarkan setelah Trump menyebut akan mengakhiri perang Iran. Dikutip dari akun media sosialnya, Trump menulis, "Jika Iran tidak membuka sepenuhnya tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang terbesar terlebih dahulu." Sementara itu, Iran tak menurunkan serangan. Iran meluncurkan serangan gelombang ke-72 ke target di Israel dan armada kelima Amerika Serikat. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, menyebut pasukan Iran telah menyerang target di Israel dan armada kelima Amerika Serikat sebagai bagian dari gelombang ke-71 dan 72 operasi Janji Sejati 4. سپاه مفتخر شدند اولین سیلی آتشین را در ساعات اولیه سال جدید به دشمن متخاصم وارد کنند. دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران سحرگاه امروز با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی، زیرساختهای نظامی رژیم صهیونی در سرزمین‌های اشغالی. Sebelumnya, merespons langkah Iran menutup Selat Hormuz membuat Amerika Serikat mulai mengumpulkan bala bantuan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO ikut mengirimkan kapal dan pasukan untuk bantu membuka blokade Selat Hormuz. Namun, NATO menegaskan hanya akan menempuh solusi politik melalui diplomasi dan negosiasi terhadap langkah Iran menutup Selat Hormuz. Salah satu anggota NATO, Jerman, melalui kanselirnya menekankan NATO adalah aliansi pertahanan, bukan aliansi intervensi. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und kein Interventionsbündnis. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir auch mit dem notwendigen Respekt im Bündnis hier miteinander umgehen. Wir teilen das Ziel. Ich habe vom ersten Tag an auf die Risiken hingewiesen.
Und die Risiken dieses Krieges sind groß, sehr groß. Und deswegen wird es hier keine militärische Lösung geben, sondern es wird nur eine politische Lösung geben. Belakangan, Trump juga mendesak Inggris untuk mengirimkan kapal dan pasukan militer ke Selat Hormuz. Namun, Perdana Menteri Inggris menyinggung legalitas Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Inggris memastikan tak akan mengirim warga negaranya ke medan perang tanpa rencana perlindungan yang jelas. But if we are to send our servicemen and women into harm's way, the very least they deserve is to know that they do so on a legal basis and with a proper, thought-through plan. Now, there are others who would have made a different decision 2 weeks ago. They would have rushed the UK headlong into this war without the full picture of what they're sending our forces into and without a plan to get us out. Perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran telah masuk minggu keempat sejak 28 Februari lalu. Sebagai pertahanan, hingga kini, Iran masih menutup Selat Hormuz, urat nadi 20% pasokan minyak dunia bagi sekutu Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan di media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan Iran jika Iran tidak dalam waktu 48 jam saudara tidak segera membuka Selat Hormuz. Namun Iran tetap tidak gentar dan tetap melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Apakah ancaman Trump benar-benar akan terjadi atau justru Iran yang berubah pikiran untuk membuka Selat Hormuz? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan juga pengamat politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat pagi Mas Faisal, Mas Evata. Selamat pagi Mas Berina. Baik, saya mau ke Selamat pagi, Mas. Baik, selamat pagi Mas Evata. Saya mau ke Mas Faisal terlebih dahulu. Mas Faisal, ini sebenarnya saya bingung ya dengan pernyataan Trump akhir-akhir ini sepertinya kok berubah-ubah terus gitu ya. Ini terakhir mau menyerang Iran gitu, ada ultimatum gitu untuk 48 jam. Sebelumnya dia bilang tidak peduli dengan Selat Hormuz, biarkan negara-negara berkepentingan saja. Sebelumnya lagi dia mengajak untuk bersama-sama menjaga Selat Hormuz. Jadi sebenarnya Amerika Serikat ini serius nggak sih? Ya, kalau saya melihat ini bentuk kegalauan Trump. Ternyata Iran tidak takut dengan ancaman Trump dan juga ini bentuk saya melihatnya ya Trump juga pengecut karena di awal itu ketika Iran akhirnya memutuskan menutup Selat Hormuz, itu Trump bilang akan mengirim kapal perang untuk mengamankan kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Tapi ternyata Angkatan Laut Amerika sendiri tidak berani karena risikonya sangat tinggi kalau mereka ikut mengawal itu sendiri. Dan terus kemudian berubah karena tidak mampu atau Amerika tidak berani. Ternyata kelihatan sekali Amerika tidak berani untuk membebaskan Selat Hormuz secara militer, secara paksa. Akhirnya mengajak negara-negara sekutu. Itu pun juga ternyata tidak mendapat sambutan. Negara-negara Eropa maupun anggota NATO tidak mendapat sambutan. Nah, sekarang mengancam kalau tidak tidak dibuka dalam 48 jam akan menghancurkan atau mengebom semua pembangkit listrik di Iran, artinya memadamkan listrik di seantero negara mulai itu sendiri. Ya, memang Trump berkejaran dengan waktu karena kalau semakin lama penutupan Selat Hormuz, artinya harga minyak mentah global akan terus melonjak, termasuk juga harga BBM di Amerika Serikat. Kalau misalkan kepentingan Amerika Serikat, warga Amerika itu sendiri merasa terusik atau terganggu dengan kenaikan BBM, otomatis menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, ya otomatis demonstrasi di Amerika akan semakin besar dan itu menjadi tekanan bagi Trump. Di lain pihak ada perkembangan menarik, negara-negara Arab Teluk walaupun mereka menolak, tidak mau berperang langsung dengan Iran, karena wilayah mereka juga menjadi sasaran serangan Iran karena ada pangkalan militer dan kepentingan Amerika dengan Israel di mereka, itu ada 4 negara Arab Teluk yang sudah menyatakan, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Qatar, mereka mendukung Amerika. Ini laporannya yang terbaru itu, mereka mendukung Amerika dengan Israel untuk terus berperang melawan Iran sampai kekuatan militer Iran lemah, tidak lagi menjadi ancaman bagi
negara-negara Arab Teluk itu sendiri. Oke, nah kemudian dengan mungkin terbaru nih Mas Faisal, kita lihat ada pernyataan bersama dari 22 negara, termasuk yang sebelumnya mungkin menolak untuk menjaga Selat Hormuz. Di sana ada Inggris, ada Perancis, Belanda, Italia, Jerman, kemudian Uni Emirat Arab. Ini kemudian memang ada pergerakan ataupun perubahan sikap dari negara-negara ini yang sebelumnya tidak ingin menjaga ataupun menolak untuk terlibat, tapi sekarang mereka memberikan pernyataan bersama untuk siap menjaga Selat Hormuz. Ya, itu akan lihat faktanya di lapangan. Apakah memang mereka berani mengirimkan kapal perang untuk menjaga lalu lintas kapal-kapal tanker maupun kapal-kapal dagang ingin melewati Selat Hormuz. Nah, kalau memang benar itu yang mereka akan lakukan, komitmen itu mereka laksanakan nanti, artinya perang akan semakin berkobar, perang akan semakin tidak terkendali, dan itu akan melibatkan banyak negara. Kalau memang benar negara-negara yang 22 negara itu sendiri, termasuk negara Eropa, ikut terlibat dalam operasi membuka Selat Hormuz secara paksa. Oke, baik. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, Anda melihat sikap dari Amerika Serikat, terutama Donald Trump akhir-akhir ini yang pernyataannya sering berubah, tidak konsisten, kemudian yang katanya tidak butuh Selat Hormuz, kemudian sekarang ultimatum Iran agar membuka. Baru saja atau beberapa waktu lalu juga dia bilang punya sinyal untuk bisa menghentikan operasi militer di Iran. Ini gimana sih sebenarnya Amerika Serikat kalau menurut Anda? Baik, terima kasih. Tentu sebenarnya Amerika Serikat cukup berhati-hati ya dalam memilih diksi dan juga upaya militer serta politik mereka. Mengingat bahwa di dalam tubuh pemerintahan Amerika Serikat sendiri tekanan terhadap perang ini juga makin lama makin meningkat. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah strategi berbagi beban ya. Jadi Amerika Serikat merasa bahwa ada kepentingan bersama yang harus dipertahankan. Nah, ini adalah narasi politik yang dimainkan secara internasional guna membuka selat secara paksa. Maka tadi sudah disampaikan ada 4 negara ya di negara Teluk yang setuju. Nah, akan tetapi kita bisa melihat bahwa agresivitas yang dilakukan Amerika memang tidak pernah surut. Ini menandakan bahwa mereka memiliki banyak opsi. Memang pada kenyataannya Amerika dan Israel ini memiliki udara ya, udara Iran, kita tahu. Tetapi untuk terkait dengan masalah Selat Hormuz dan bagaimana sistem rantai komando yang sama ini menjadi salah satu strategi terbaik dari Iran, ini yang masih belum mampu dipatahkan ya atau dihancurkan oleh Amerika. Maka mereka malah mengajak banyak negara menyampaikan bahwa mereka tidak bersalah secara total, dan rencana utamanya adalah mengalihkan fokus yang sama ini hanya titiknya dipegang oleh Iran terhadap izin dan lain sebagainya. Katanya kalau sekali melintas selain dari kapal-kapal yang disetujui oleh Iran itu harus membayar kurang lebih sekitar 2 juta ya, 2 juta dolar. Nah, ke depan ini akan ada pembatasan, akan ada koalisi-koalisi yang akhirnya membuat alternatif jalur selain yang dikuasai dan sudah ditutup oleh Iran itu sendiri. Saya melihatnya demikian. Oke, baik. Kembali saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, dengan adanya mungkin tadi kemungkinan ada 22 negara yang juga serius untuk menjaga Selat Hormuz, dengan juga sikap Iran yang sebenarnya dia membantah gitu ya Mas ya untuk menutup. Mereka membuka untuk semua negara kecuali mungkin Amerika Serikat dan juga Israel. Jadi sebenarnya gertakan ataupun juga sikap dari negara-negara ini ke Iran itu apakah kemudian akan membuat Iran juga semakin tertekan atau seperti apa kalau menurut Anda Mas Faisal? Saya kira Iran sudah membuktikan sejak hari pertama perang, walaupun pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei itu tewas di hari pertama perang, ternyata mereka tetap solid, mereka tetap bisa memberikan perlawanan sengit, terus meluncurkan peluru kendali balistik maupun pesawat nirawak kamikaze-nya baik ke Tel Aviv, ibu kota Tel Aviv, ke Haifa, dan hingga ke selatan Israel dan seluruh pangkalan Amerika di Timur Tengah. Saya kira memang yang paling berkepentingan selain Amerika untuk membuka Selat Hormuz adalah 4 negara-negara Arab Teluk. 6 negara Arab Teluk itu yang merupakan anggota OPEC. Ini kerugiannya, laporan terbaru itu mereka rugi dengan penutupan Selat Hormuz itu 2,3 miliar dolar per hari. Karena tidak bisa melakukan ekspor minyak lewat Selat Hormuz itu sendiri. Yang paling tinggi kerugiannya itu adalah Arab Saudi, itu 1 miliar. Dari 2,3 miliar itu beban kerugian yang paling banyak ditanggung itu adalah oleh Arab Saudi. Karena Arab Saudi adalah pengekspor minyak terbesar di dunia. Nah, yang menarik seperti tadi laporan yang saya sampaikan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar sudah menyatakan terus mendukung agar perang yang dilancarkan Amerika dengan Israel ini terus berlangsung. Nah, kalau kita lihat dukungannya bisa 2.
apakah keempat negara itu akan memberikan dana perang? Karena kita tahu ketika perang Teluk pertama itu melawan Saddam ketika invasi ke Kuwait, itu dana ditanggung oleh salah satunya adalah oleh Kuwait, negara-negara Arab Teluk itu. Nah, bisa jadi dukungan itu seperti itu, atau tetap membiarkan wilayahnya dijadikan tempat untuk menyerang Iran. Jadi ada dua bentuk dukungan yang bisa dilakukan oleh 4 negara Arab Teluk itu sendiri dalam mendukung perang yang dilakukan oleh Amerika maupun Israel untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Tapi dukungan dengan ikut menyerang ini tidak mungkin Mas Faisal, kalau Anda melihatnya kemungkinannya. Saya kira tidak mungkin, karena mereka tidak mendeklarasikan perang terhadap Iran saja, mereka sudah menjadi korban. Dan kita tahu bahwa rudal-rudal pencegat yang ada di pangkalan-pangkalan militer Amerika sudah semakin menipis, dan ongkos produksi yang besar dan juga butuh waktu lama, itu sulit untuk menutup kekurangan rudal-rudal pencegat terhadap drone maupun peluru kendali balistik Iran. Oke, terlalu besar resikonya ketika mereka menyatakan berperang ya kepada Iran. Yeah. Kemudian Mas Evata, kita melihat mungkin beberapa waktu lalu pernyataan dari Trump ini kemudian sempat ngambek gitu ya kepada NATO karena tidak ingin bersama-sama menjaga Selat Hormuz. Kemudian sekarang justru ada kabar 22 negara memberi pernyataan bersama seperti itu, siap untuk menjaga. Berarti apa kemudian narasi dan juga cara-cara komunikasi dari Trump yang seperti itu ternyata ampuh nih untuk bisa mempengaruhi negara-negara lain untuk bisa mendukung Amerika Serikat mencapai tujuannya? Pertama kita perlu melihat bahwa sebenarnya Amerika sendiri itu masih dalam kontrol ya, dalam situasi perang kali ini. Eskalasinya memang berada pada tangan mereka. Kita bisa melihat bahwa dengan perang asimetris yang dilakukan sampai perang atrisi dan juga berapa pelumpuan-pelumpuan yang dilakukan oleh Amerika, bahkan rencana mereka untuk membom ya pusat listrik yang nanti akan berkaitan dengan pusat rantai komando Iran yang ada di bawah tanah ya. Dan juga mereka akan menyerang titik-titik air, juga rencananya akan menyerang pusat-pusat IT ya yang sudah dimiliki oleh Iran itu sendiri. Maka sebenarnya Amerika Serikat ini lagi memainkan strategi showmanship ya. Kalau dalam politik internasional yang dilakukan oleh Trump ini untuk bukan cuma mencuci tangan, dia mencoba semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada dunia bahwa kita itu tidak lagi berada pada posisi untuk memenangkan perang ini. Kita harus menyelamatkan dunia. Nah, ini adalah satu permainan good cop dan bad cop. Kita bisa lihat bahwa Amerika ingin menjadi polisi yang baik. Dia mengatakan pada dunia, oh ya, berkoalisilah pada kita. Dan ini sebenarnya strategi bahwa siapa yang berada pada tubuh atau stand with Amerika akan aman begitu. Yang tidak, ya nanti mereka akan catat, mereka akan tekan dan lain sebagainya. Mereka punya sanksi, punya segala sesuatu. Dan kita bisa lihat kartu liar yang selalu muncul di sini adalah Israel. Terus-terusan melakukan decapitation segala macam. Bahkan sampai di titik-titik wilayah yang harusnya tidak diserang juga. Nah, maka Amerika Serikat sendiri sekarang ingin berada pada posisi bahwa kami akan mengontrol ini. Dan upaya yang mereka lakukan juga nanti ke depannya akan membom lagi ya dengan kekuatan kurang lebih 5.000 pon. Kalau yang dibawa oleh B-2 Spirit itu kurang lebih 30.000 gitu. Nah, kalau yang dibawa oleh dengan kekuatan 21.000 ya. Tapi kalau bom terus-menerus tanpa tujuan akhir perang yang jelas, ya ini yang makanya dilakukan oleh Amerika, memberitahu pada dunia bahwa oh ya kalau kami mundur kami tidak salah. Nah ini bisa juga dikatakan sebagai salah satu strategi untuk kabur, dan ini menjadi salah satu exit plan karena negosiasi sudah tidak terjadi gitu di banyak titik, dan IRGC dan struktur-struktur komando mereka juga masih kuat, dan perlawanan ideologis dari masyarakat juga masih cukup kekeh ya untuk tidak melakukan regime change dengan mudah. Seperti itu. Tapi ada pandangan juga gitu, Mas Evata, soal apa yang kemudian dinyatakan ataupun permainan yang dilakukan Trump beberapa waktu terakhir ini adalah sebenarnya Amerika Serikat sedang bingung gitu bagaimana untuk exit dari perang ini yang sudah dia mulai dulu gitu ya, yang mungkin di luar dari ekspektasi dia akan selama dan sebesar ini. Mereka atau ada yang bilang bahwa Trump sedang bingung bagaimana exit tapi dengan posisi dia tidak kalah seperti itu. Bagaimana pandangan Anda, Mas? Ya, maka dari itu saat ini dia melakukan satu upaya untuk mengikat rantai emas koalisi. Ya, dia menyampaikan bahwa angin yang bertiup hari ini itu kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi kontraproduktif. Nah, maka dia mengajak bahkan negara-negara Teluk ya, yang sama ini juga menjadi aliansi utama dari Amerika Serikat untuk melakukan penyerangan secara langsung. Mengingat bahwa serangan udara yang dilakukan ternyata tidak mampu untuk melumpuhkan ya sistem pertahanan dari Iran itu sendiri. Karena apa? Iran ini kalau kurang lebih ya
dalam upaya pertahanan mereka mampu memproduksi 400 rudal dalam waktu 1 bulan. Itu sebelum perang. Nah, setelah perang ini kita melihat bahwa banyak sekali senjata-senjata pamungkas yang dikeluarkan oleh Iran, bahkan mencapai titik 5.000 km ya. Ini tidak main-main. Bisa saja sudah ada berapa strategi-strategi yang disiapkan Iran dan tidak mampu dipatahkan oleh Amerika. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa Amerika juga kan kalau mau menyerang jauh. Nah, maka dia tidak bisa melakukan perang panjang, ini sudah terprediksi. Maka dari itu dia mengajak negara-negara tetangga untuk melakukan penyerangan, entah itu penyerangan secara langsung atau melakukan pembatasan atau menjadi intersektor ya, atau apapun lah. Pokoknya yang penting mereka masih memegang kendali dan bisa dipastikan perang ini akhirnya menjadi perang yang panjang dan terpaksa harus ada negosiasi dan juga kalkulasi ulang ya terhadap kedua aspek-aspek tersebut, bahkan dalam sisi politik juga demikian. Oke, kalau dari pandangan Mas Faisal, apakah mungkin sama juga ini mungkin strategi Trump untuk bisa exit dari perang ini dengan melibatkan negara-negara sekutunya, kemudian agar keluar tidak sebagai orang yang kalah tapi sebagai pemenang gitu? Ya, itu memang bagian dari Trump untuk menipu dunia ketika dia melancarkan perang dan Iran punya kartu truf untuk menutup Selat Hormuz. Dia mencoba meyakinkan negara-negara lain, terutama negara-negara sekutunya, bahwa sekarang dunia yang sedang terancam. Kalau Selat Hormuz terus ditutup, harga minyak dan gas bisa naik. Itu efeknya bukan pada hanya Amerika maupun Israel, tapi seluruh dunia. Saya kira Trump mencoba memainkan kartu itu, mencoba meyakinkan bahwa ini kesalahan Iran, bukan kesalahan Trump. Tapi ada laporan menarik dari Channel 12 Israel. Ternyata Netanyahu sudah marah kepada Direktur Mossad David Barnea karena pada Jumat malam, jadi semalam sebelum serangan pada Sabtu pagi, itu David Barnea, Direktur Mossad, menyampaikan presentasi kepada Menteri Kabinet Keamanan Israel. Itu jumlahnya 8 menteri. Itu menyampaikan bahwa dengan membunuh pemimpin tertinggi, komandan Panglima Angkatan Bersenjata dan komandan militer Iran, termasuk Menteri Pertahanan, maka bisa menimbulkan kekacauan, kerusuhan di Iran, sehingga Amerika, Mossad maupun CIA yang ada di lapangan bisa menggerakkan rakyat Iran untuk turun ke jalan dan menumbangkan rezim. Nah, ternyata Netanyahu sudah marah. Laporan terbaru dari Channel 12 Israel sudah menyatakan Netanyahu sangat marah. Ternyata assessment atau penilaian dari seorang direktur Mossad itu ternyata sangat keliru. Hal itu tidak terjadi di Iran. Oke. Tapi kalau menurut Anda gitu, Mas Faisal, ketika melihat seperti ini eskalasinya gitu ya. Kemudian lagi-lagi kita lihat soal ultimatum dari Donald Trump. Ini apakah kemudian bisa akan memberikan tadi ya tekanan kepada Iran dan Iran akan membuka, atau apa yang kemudian akan dilakukan Trump? Apakah memaksa 22 negara ini juga untuk menurunkan kapal perang di Selat Hormuz? Saya kira Iran sudah menyatakan sedari awal hari pertama perang bahwa mereka akan terus memberikan perlawanan karena status mereka sebagai korban, dan ini adalah bentuk membela diri mereka terhadap agresi yang dilakukan Amerika maupun Israel yang melanggar hukum internasional. Dan kita tahu ancaman untuk memadamkan listrik di seluruh Iran sudah dibalas dengan ancaman Iran untuk memadamkan listrik di semua negara Arab Teluk, yaitu menjadi kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Itu kantor berita Mehr, kantor berita Iran sudah merilis negara-negara mana saja yang akan menjadi target Iran kalau memang Amerika mengebom pembangkit listrik di Iran. Itu jumlahnya sekitar 400 pembangkit tenaga listrik di Iran. Di seantero Iran ada sekitar 400, dan itu Mehr sudah merilis ada seperti negara Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain itu menjadi 4 dari 6 negara Arab Teluk yang akan menjadi target pengeboman untuk pemadaman listrik di seantero Teluk Persia kalau memang pembangkit listrik Iran dibom oleh Amerika maupun Israel. Baik. Saya kembali ke Mas Evata. Mas Evata, tadi Anda bilang kemungkinan bisa lebih panjang perang ini dengan tadi melibatkan banyak negara yang sudah dalam tanda kutip mungkin sudah bisa dipengaruhi oleh Trump gitu ya, dengan adanya ini perang akan bisa semakin panjang. Namun di sisi lain ini kan Amerika Serikat juga sepertinya menghadapi tekanan-tekanan lain gitu, Mas, terutama politik dalam negeri. Dia mau ada pemilu sela gitu ya, dan dikhawatirkan ini kemudian akan mempengaruhi kekuatan Trump gitu ya di Amerika Serikat. Seperti apa kalau menurut Anda, Mas Evata? Ini kalau semakin lama rugi juga buat Amerika Serikat dong? Ya, memang kita melihat bahwa di atas kertas Amerika Serikat kali ini sangat merugi ya. Dari seluruh alutsista yang sudah dibuang, alutsista yang sudah dikerahkan, ya kita bisa melihat bahwa tujuan dari perang ini tidak jelas.
Karena memang kita harus skeptis juga bahwa sebenarnya ini bisa saja menjadi salah satu skenario terbesar yang disimpan oleh Amerika untuk menjadi pemimpin terhadap energi dunia. Kita bisa lihat kalau misalkan ke depannya nanti Amerika melakukan agresor ya terhadap KARK. Kita tahu bahwa KARK ini kan memegang 90% ya dari kontrol minyak ya dari Iran itu sendiri. Nah, Amerika memang sedari awal ya tidak ingin menghancurkan secara total Iran karena mereka ingin mengontrol energi yang dimiliki oleh Iran. Salah satunya adalah Selat Hormuz. Tapi kalau Selat Hormuz tidak bisa dikuasai, mereka yang dikuasai adalah minyaknya. Nah, ketika minyak ini dikuasai dan situasi politik bahwa ada adu domba yang terjadi di negara Teluk, Amerika keluar sebagai pemenang di sana. Kenapa? Karena mereka akhirnya menjadi penyuplai ya yang baru selain Iran begitu. Ketika kita melihat bahwa dalam perjanjian ini meskipun banyak yang masih belum setuju ya yang ada dari perjanjian 22 negara ini kan baru sebagai langkah wait and see lah dari banyak negara, tapi ada beberapa juga yang sudah serius menaruh alutsista mereka untuk mereka mengatakan untuk menjaga, untuk mempertahankan dan lain sebagainya. Tetapi kontrol yang dilakukan oleh Amerika sama ini ternyata mampu meningkatkan saham penjualan senjata. Ternyata membuat akhirnya mereka memenangkan konteks energi hari ini gitu. Bahkan nanti kalau ini dilakukan secara panjang, ya kita bisa melihat bahwa bagaimana Iran dapat bertahan kalau misalkan tidak ada koalisi-koalisi yang membantu begitu. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Iran untuk menyadarkan, maka serangan retaliasi yang dilakukan adalah upaya untuk menampar begitu loh. Bahwa jangan terus-terusan berada dalam koalisi Amerika. Tapi ternyata banyak negara yang memanfaatkan angin ini gitu. Dan angin inilah yang dibaca kalau tidak dengan baik kita menganggap bahwa Amerika kalah dalam perang. Padahal sebenarnya dalam struktur saham ya, terus juga dalam politik ekonomi mereka ternyata memenangkan dan mereka mengatakan bahwa ya kita harus hancurkan Iran karena Iran sudah punya senjata pemusnah massal dan lain sebagainya. Amerika selalu akan memberikan alasan dan dunia butuh alasan itu, dan kalau ada yang memakan itu ya berarti terjebak dalam permainan showmanship dari Amerika Serikat itu sendiri. Demikian. Tapi kalau mungkin kita lihat dari sisi ekonomi, Amerika Serikat ini yang beberapa waktu lalu minta dana tambahan ke Pentagon untuk dana perang ini, berarti memang sebenarnya kalau untuk segi dana juga Amerika Serikat lagi kempot-kempot ini Mas Evata kalau menurut Anda. Ya, tetapi mereka merasa bahwa itu adalah spend money yang terbaik yang bisa mereka lakukan begitu. Mereka merasa bahwa ya meskipun kita tidak melihat perang ini memiliki tujuan yang sangat jelas, tetapi mereka meyakini bahwa dalam beberapa catatan-catatan ini kan upaya politik propaganda dan upaya untuk meyakinkan kepada dunia bahwa kita tidak melakukan kejahatan terhadap manusia secara total lah. Nah, maka apa yang sebenarnya kita bisa lihat di sini, mereka berusaha untuk mengontrol hal tersebut. Nah, kontrol-kontrol inilah yang sebenarnya harusnya dibaca dengan jeli. Kita jangan sampai terjebak gitu bahwa oh ya Amerika kalah secara total. Padahal sebenarnya ini bukan upaya untuk membela Amerika, tidak. Tapi kita bisa melihat bahwa ada kenaikan surplus energi yang mereka manfaatkan. Nah, makanya kadang-kadang mereka mengatakan akan melakukan agresi terhadap Greenland. Tiba-tiba dia akan mengatakan bahwa mereka akan menyerang Kuba. Mampuan kita untuk membaca ini tanpa disadari ada keuntungan ekonomi yang terus-terus meningkat begitu. Dan kalau kekacauan ini terus-terusan terjadi, fakta utama adalah ternyata Amerika mensuplai BBM kepada dunia kan gitu. Nah, ini makanya bagaimana kita harus melihat bahwa Amerika dalam posisi yang benar-benar kalah dalam kondisi hari ini, meskipun sebenarnya Amerika bisa saja melakukan opsi, yaitu opsi untuk menjatuhkan nuklir, tapi kan itu adalah opsi yang paling liar dan mungkin tidak akan disetujui oleh banyak pihak. Dan yang mereka harapkan adalah ya bagaimana mereka mengacaukan. Amerika itu biasanya bermain dengan strategi pengacauan, kacau, terus nanti mereka tinggalkan begitu. Memang tidak akan pernah selesai, tapi ini menjadi salah satu pola. Nah, pola ini harus kita baca dengan baik. Demikian. Oke, pola bikin kacau yang dilakukan Amerika Serikat yang bisa kita baca selama ini itu ya. Saya kembali ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini kabarnya Teheran lagi menyiapkan Belayt gitu ya. Parlemen Iran lagi menyiapkan rancangan undang-undang untuk menarik biaya transit nih buat kapal-kapal yang ada di Selat Hormuz gitu. Nah, Anda melihat langkah ini yang dilakukan oleh Iran, ini sebagai apa Mas? Apakah memang Iran masih butuh pendanaan atau misalnya ini sebagai tekanan lebih lagi buat negara-negara yang ingin lewat Selat Hormuz agar aman, jadi ya udah mereka bayar saja begitu?
Saya kira Iran belajar dari selama ini bahwa kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz itu bebas, bisa melintasi bebas, dan mereka sadar Selat Hormuz ini adalah salah satu potensi ekonomi yang sangat besar, karena itu tiap hari itu sekitar 2 miliar dolar nilai barang, nilai minyak maupun gas yang melewati Selat Hormuz itu 2 miliar dolar. Nah, itu sudah ada satu anggota parlemen yang mengusulkan itu 10% dari 2 miliar dolar itu. Jadi setiap kapal yang lewat dapat dikenai pajak atau biaya lewat Selat Hormuz itu 10%. Artinya Iran bisa mendapatkan 200 juta dolar dari pajak yang dikenakan bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Saya kira kalau memang ini dilaksanakan baik setelah perang, ini menjadi keuntungan bagi Iran, tapi juga biaya besar bagi perusahaan-perusahaan pelayaran untuk kapal-kapal tanker yang ingin melewati Selat Hormuz. Tapi mau tidak mau memang itu ongkos yang lebih murah kalau untuk melewati Selat Hormuz. Jadi saya kira kalau memang undang-undang itu disahkan dan itu terus diimplementasikan bahkan setelah perang, ya itu akan menjadi keuntungan bagi Iran itu sendiri. Nah, kalau tadi saya ingin menanggapi juga pernyataan dari narasumber satu lagi itu, saya kira Amerika maupun Israel di perang ini sudah mengalami kegagalan. Pertama, yaitu tadi, ketika Mossad memberikan presentasi kepada Kabinet Keamanan Israel bahwa dengan membunuh itu bisa mengubah rezim, ternyata itu sudah gagal. Yang kedua, ongkos perangnya sangat mahal. Itu Iran War Cost Tracker, situs iranwarcosttracker.com hingga kemarin sudah melansir secara ini situs yang melihat secara real time biaya yang dikeluarkan oleh Amerika saja dalam perang ini itu sampai kemarin udah 27,5 miliar dolar untuk 3 mingguan. Nah, Pentagon sudah mengusulkan, sudah meminta persetujuan dari Gedung Putih. Saya tidak tahu apakah Trump sudah menandatangani usulan itu untuk meminta tambahan dana 200 miliar dolar Amerika Serikat kepada Kongres untuk disahkan. Nah, artinya kalau 200 miliar ini disetujui, artinya Amerika siap berperang untuk 3 bulan. Nah, kalau memang perang ini 3 bulan, artinya akan kita lihat efeknya akan kemana-mana. Dan sebenarnya itu kerugian juga buat Amerika. Dalam arti Amerika lah yang menyebabkan kerugian bagi dunia dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, karena harga minyak mentah global juga melambung tinggi. Saya kira semakin lama perang itu bakal menjadi kegagalan bagi Amerika maupun Israel karena secara ekonomi, kemudian juga pamor Amerika dan juga tekanan terhadap Trump maupun Netanyahu di dalam negeri. Oke. Banyak kemudian pihak yang menilai memang Amerika Serikat dan juga Israel ini sudah sebenarnya kalah gitu ya, termasuk Mas Faisal. Kalau menurut Mas Evata, tadi mungkin dengan banyaknya pandangan memang Amerika Serikat dan juga Israel ini sebenarnya sudah dalam tanda kutip kalah dan juga mungkin terdesak secara energi, ekonomi, diplomatis, politis dan juga militer gitu ya, terutama buat Amerika Serikat. Ada juga yang berpandangan bahwa di belakang ini sedang terjadi negosiasi rahasia gitu Mas, antara Amerika Serikat dan juga Iran gitu. Untuk bisa keluar dari perang ini Amerika Serikat, tapi dengan bisa tetap mendangak, tidak sebagai yang kalah gitu. Apakah kemudian negosiasi seperti ini kemungkinan bisa terjadi dan mungkin kesepakatan apa saja yang akan dilakukan dengan Iran? Ya, pertama, dasar utama saya menyampaikan hal ini adalah bahwa Parlemen Amerika Serikat sendiri sebenarnya sudah memprediksi ini gitu. Mereka menyiapkan dana khusus untuk melakukan perang secara terus-menerus. Kalau kita mengatakan bahwa sebenarnya dalam tubuh Amerika ini ada situasi yang cukup buruk, saya kira mereka tidak dalam posisi demikian. Justru kita harus membaca dengan jeli, ada pola yang biasa terjadi gitu. Ketika terjadi perang, ada kasak-kusuk di dalam tubuh militer, tubuh keamanan Amerika, tapi perangnya tetap berlanjut, tetapi pasukannya tetap dikirim, gitu. Ketika kita melihat bahwa ternyata mereka mengirimkan kurang lebih 2.000 sampai 5.000 marinir itu untuk menguasai berapa wilayah. Memang dia tidak bisa kuasai 150 km garis pantai dari Iran. Tetapi ketika mereka menguasai berapa titik dan mereka melakukan pengeboman terhadap sistem rudal rudal anti kapal ya, yang ada di beberapa titik wilayah perairan di Selat Hormuz, terus mereka melakukan pemboman di beberapa titik nanti misalkan listrik mereka, air mereka, bahkan mungkin fasilitas-fasilitas sipil yang cukup strategis, dan decapitation strike yang akhirnya memutus rantai komando meskipun tidak secara utuh. Mereka kan bersifat secara otonom dan mosaik. Memang iya, tetapi kehilangan satu jenderal itu kan sangat mempengaruhi. Itu kan kita anggap kita coba hitung Ali Rajani sebagai backbone dari Iran itu sendiri. Ketika kehilangan Ali Rajani
seluruh upaya negosiasi backdoor ini kan tidak terjadi jadinya. Nah ini kan, maka tadi saya sampaikan, ada upaya untuk menyerang Iran tidak dalam tujuan perang lagi, tetapi untuk menghabisi secara total begitu. Dan kesengajaan ini kan dilakukan oleh Serikat sendiri. Nah maka dari itu kita bisa melihat bahwa ada peningkatan emas, ada juga peningkatan dolar yang tidak stabil dan sebagainya. Maka kekacauan ini akhirnya dan opsi yang paling sulit dibantah adalah negara-negara seperti Rusia dan Cina juga belum menentukan posisi mereka, padahal kita sangat membutuhkan mereka untuk menghentikan perang ini gitu. Nah maka ada sebenarnya kong kali kong dan main mata yang dilakukan oleh pemilik hak veto dalam perang ini. Nah korbannya adalah Iran itu sendiri dan dunia. Kita adalah menjadi korban, padahal sebenarnya mereka menyiapkan skenario ini seolah-olah mereka terlihat lemah karena ya mereka mengharapkan bahwa dunia juga punya simpati. Dan simpati ini kan sudah dilakukan terus-menerus dan akhirnya nanti malah menjadi produktif untuk Amerika dan kontraproduktif bagi yang tidak membaca dengan baik. Demikian. Nanti yang kita menarik, apalagi yang kemudian gebrakan yang dilakukan oleh Trump, pernyataan apalagi yang akan membuat bingung dunia dan juga mereka yang sedang berperang saat ini, dan juga bagaimana respons negara-negara tadi, paling tidak 22, apakah memang benar-benar akan menurunkan kekuatan mereka di Selat Hormuz untuk menjaga di sana. Kita lihat bersama-sama nanti. Terima kasih Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Mas Evata, pengamat politik Universitas Udayana, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, saudara, di mana sejarah pebalap muda Veda Ega menjadi pebalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang sebesar Grand Prix Moto3. Veda Ega juara 3 di Kembali Sapa Indonesia Pagi, saudara. Pebalap Veda Ega Pratama mencetak sejarah sebagai pebalap Indonesia pertama yang naik podium ajang balap motor Moto3. Veda jadi juara 3 di ajang Moto3 Brasil ini. Sebelum naik podium, Veda Ega bilang sempat kesulitan sebelum adanya insiden kecelakaan dan bendera merah dikibarkan. Veda bersyukur ini menjadi pencapaian terbesar karirnya sejauh ini. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan selama balapan berlangsung. And now he has a podium finish to back up all of the talent and all of the promise. You have to pay testament. The first rider from Indonesia to ever do it. How much does this mean? I don't know, incredible. Today, I did really good job. Even before the red flag, I struggled in the race to manage the rear tire, but yeah, finally I finished top 3 in my second Grand Prix, and it was my biggest achievement right now. So yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and all the sponsor, my family who watch in Indonesia, and yeah, thank you very much. It's incredible. Huge congratulations. Thank you. Dari lapangan hijau, saudara, Indonesia akan berlaga di ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di Jakarta 27 Maret mendatang. Ajang ini akan menjadi debut bagi pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman. Hartman pun telah memilih 24 pemain untuk FIFA Series 2026. Pelatih John Hartman telah merilis skuad resmi timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Turnamen FIFA Series 2026 akan diikuti 4 negara: Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts dan Nevis, serta Kepulauan Solomon. Untuk FIFA Series, Hartman sebelumnya memanggil 41 pemain dan mengerucutkan skuad menjadi 24 pemain. Hartman mengeluarkan 17 nama dari daftar awal, termasuk pemain seperti Hernando Ari, Mark Locke, dan Adrian Wibowo. Hartman membawa 4 penjaga gawang termasuk Martin Paz dan Emil Audero. Beberapa pemain kunci lain adalah Elkan Bagot, Jai Ijes, dan Ole Romeni. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno 27 Maret 2026. Sementara itu Bulgaria akan bersua ke Kepulauan Solomon di hari yang sama. Pemenang dari kedua laga tersebut akan melaju ke partai final yang digelar 30 Maret 2026. Sedangkan tim yang kalah akan berebut posisi ketiga. Patut ditunggu racikan skuad Garuda ala coach John Hartman di FIFA Series 2026.
Dari sepak bola mancanegara, saudara, Manchester City juara Carabao Cup 2025-2026 setelah di final mengalahkan Arsenal 2-0. Is quite telling. Shirky, and he didn't get a hold of it, and O'Reilly pounces. Di final yang dimainkan di Stadion Wembley, gol baru tercipta di babak kedua. Di menit ke-60 berawal dari tepisan kurang sempurna kiper Arsenal, bek sayap City Nico O'Reilly mampu memanfaatkan bola untuk dijebloskan ke gawang Arsenal. 4 menit berselang, Nico O'Reilly kembali membobol gawang Arsenal. Kali ini O'Reilly yang lepas dari kawalan bek Arsenal mampu menanduk bola umpan silang Matheus Nunes. Skor 2-0, kemenangan City atas Arsenal bertahan hingga peluit panjang. Manchester City juara Carabao Cup musim 2025-2026. Beralih ke Liga Belanda Eredivisie, saudara. Laga panas bertajuk The Klassieker yang mempertemukan Feyenoord kontra Ajax Amsterdam di Stadion De Kuip berakhir tanpa pemenang. Gol penalti Jacob Moder di menit-menit akhir menyelamatkan muka Feyenoord dari kekalahan di depan pendukungnya sendiri. Feyenoord terus menekan, keberuntungan berpihak pada tuan rumah setelah pelanggaran dilakukan oleh pemain Ajax di kotak terlarang pada menit ke-84. Keadaan. Saudara, kepadatan terpantau di tol fungsional Karangtengah dan eksit tol Parungkuda serta jalur arteri nasional Sukabumi Bogor pada Minggu malam. Sebagian besar warga yang ingin berwisata di momen Lebaran salah satunya menjadi penyebab kepadatan ini. Informasinya hadir sesaat lagi. Ribu kendaraan dari arah Bogor dan Jakarta terus masuk ke Kabupaten Sukabumi hingga Minggu malam, saudara. Kepadatan terpantau di tol fungsional Karangtengah dan eksit tol Parungkuda serta jalur arteri nasional Sukabumi Bogor. Kepadatan lalu lintas pada Minggu malam terjadi di jalan arteri Parungkuda. Polisi mendata sebanyak 12.000 kendaraan masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi. Sebagian besar merupakan wisatawan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan juga Cianjur. Pengendara menggunakan jalur tol Bocimi, keluar eksit tol Parungkuda, eksit tol Karangtengah, dan arteri nasional Sukabumi Bogor. Kendaraan padat mengarah ke wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kota Sukabumi. Sejumlah rekayasa lalu lintas pun dilakukan untuk bisa mengurai kemacetan. Salah satunya adalah penerapan one way dari arah Sukabumi menuju ke Bogor untuk juga mengurai kemacetan di Simpang Ratu Cibadak. Kepadatan lalu lintas terpantau di jalur arteri selatan Tasikmalaya menuju ke Ciamis. Antrean kendaraan mencapai 5 km, mulai dari Jalan Raja Pola hingga ke pertigaan Sindang Kasih Ciamis. Kemacetan disebabkan banyaknya kendaraan pribadi menuju ke tempat wisata dan warga yang melakukan silaturahmi Lebaran. Libur Lebaran banyak dimanfaatkan warga untuk bisa berwisata bersama dengan keluarga. Di hari kedua Lebaran, kawasan wisata Pantai Sanur, Bali ramai dikunjungi oleh wisatawan. Panorama pantai berpasir putih dan juga ombaknya yang tenang ini menjadi daya tarik utama di Pantai Sanur. Kawasan wisata Sanur menjadi favorit wisatawan domestik dan juga mancanegara. Selain Anda bisa menikmati keindahan pantainya, berbagai aktivitas lain juga dilakukan wisatawan seperti berenang hingga mencicipi kuliner yang ada di sepanjang bibir Pantai Sanur.
Terus anak-anak kan lebih suka main di sini sama apa? Ciri khasnya di Sanur makan lumpia, Pak. Ini ke Sanur bersama siapa aja, Bu? Sama keluarga besar. Ini dalam rangka libur Lebaran, Bu, ya? Sama nyepi, tadinya nyepi, Pak. Dan pagi ini, saudara, kita telah terhubung dengan dua jurnalis di dua lokasi yang berbeda. Dari Pantai Sanur, Bali, kita sudah terhubung dengan Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa. Sedangkan kalau untuk arus balik, kita sudah terhubung dengan Gufran Lamataha dan juga juru kamera Nila Rustam dari Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke wisata terlebih dahulu di Pantai Sanur bersama dengan Putu. Putu, gambarkan kepada kami bagaimana situasi di momen liburan kali ini di sana. Pagi ini terpantau ramai wisatawan atau justru sebaliknya? Baik, terima kasih Nanda dan juga saudara. Untuk saat ini kondisi di Pantai Sanur, khususnya di Pantai Mertasari di tanggal 23 Maret 2026 hari ini, tepatnya pada pukul 9:22 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kondisinya cukup ramai, wisatawan sangat antusias menikmati libur lebaran mereka di sini di Pantai Mertasari sendiri. Jadi mereka sebetulnya sudah memenuhi area pesisir pantai itu dari pukul 6 pagi. Mereka sangat excited, sangat antusias begitu karena beberapa kegiatan juga sudah mereka lakukan dari pagi. Seperti misalnya jalan santai, kemudian ada yang bersepeda, kemudian ada yang juga berwisata kuliner begitu. Jadi membeli kuliner sambil menikmati angin pantai. Karena memang di Pantai Mertasari sendiri sebetulnya suasananya cukup nyaman karena ombaknya cukup tenang. Jadi cukup nyaman untuk keluarga atau membawa anak-anak untuk bisa ikut berenang juga di pantai dan menikmati matahari terbit begitu. Kemudian dari wisatawan mancanegara juga tadi banyak terlihat melakukan surfing atau berselancar di tengah Pantai Mertasari. Jadi sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan begitu. Kemudian tadi juga untuk pengamanan sebetulnya dari libur Lebaran kali ini dari pihak pecalang di desa setempat juga ikut serta untuk mengamankan lokasi dari parkir, kemudian juga menjaga kondusivitas, termasuk juga menjaga kebersihan, ketertiban di pantai begitu. Jadi sangat banyak kegiatan yang bisa dilakukan, tapi juga ada yang seperti anak-anak tadi sudah banyak sekali yang berenang, kemudian ada yang melukis juga di pinggir pantai. Dan untuk saat ini sebetulnya wisatawan yang banyak berkunjung itu adalah wisatawan domestik. Tadi beberapa sudah saya lihat dari Jakarta, kemudian ada yang juga dari Yogyakarta datang ke sini untuk menikmati liburan mereka di Pantai Sanur. Kembali ke studio Nanda. Oke, sejumlah pengamanan dan di sana masih banyak wisatawan khususnya domestik. Selain dari Pantai Sanur, tepatnya di Pantai Mertasari, Putus, ada titik-titik mana lagi yang mungkin jadi favorit begitu ya untuk wisatawan di momen liburan ini? Baik, Nanda, untuk di Bali sendiri kita banyak sekali memiliki objek wisata seperti pantai-pantai itu yang terkenal biasanya Pantai Kuta, kemudian untuk daerah pegunungan ada Bedugul, kemudian ada Kintamani, untuk di Karangasem juga kita ada Pantai Padangbai, kemudian di daerah Buleleng juga ada Pantai Lovina. Jadi memang kalau misalkan kita berbicara di Bali begitu yang cukup menarik itu adalah pantai-pantainya. Untuk wisatawan yang juga ingin berlibur ke Bali begitu diimbau untuk tetap menjaga kebersihan karena di Bali sendiri saat ini memang agak sedikit krisis kebersihan. Jadi memang untuk dihimbau untuk para wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan. Untuk di Bali saat ini cuacanya cukup cerah, jadi memang baik ya untuk melakukan kegiatan berwisata begitu. Dan diimbau juga kalau misalkan pun cuacanya agak sedikit berubah-ubah agar tetap sedia payung sebelum hujan. Untuk yang bawa motor mungkin bisa menyediakan jas hujan untuk jaga-jaga begitu agar bisa sedia di cuaca nanti jika berubah-ubah begitu. Terima kasih Nanda. Oke, itu tadi wisata boleh tapi tetap harus menjaga kebersihan. Ini dari tempat wisata, kita akan bergeser melihat di Bandara Sultan Hasanuddin bersama dengan Gufron untuk arus balik di sana. Gufron, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda pagi ini di sana? Apakah sudah terlihat adanya peningkatan untuk arus balik?
Selamat pagi Nanda dan juga saudara. Kalau berbicara soal peningkatan selama arus balik ini sebenarnya masih cenderung landai dibandingkan dengan arus mudik kemarin. Karena memang ini baru saja memasuki ataupun juga 2 hari setelah Lebaran. Sehingga memang libur panjang masih saja berlaku hingga nanti akhir pekan ini. Kalau kita lihat memang puncak arus balik di Bandara Sultan Hasanuddin ini diprediksi akan jatuh pada tanggal 28 Maret 2026 karena memang pada tanggal 29 Maret itu merupakan libur telah berakhir dengan prediksi perjalanan penumpang ataupun juga jumlah penumpang itu nanti akan mencapai 39.225 penumpang. Ini pun juga Nada dan juga saudara diperkirakan bahwa jumlah penumpang di puncak arus balik nantinya akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penumpang pada saat puncak arus mudik kemarin. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat perjalanan penumpang ini pada saat arus balik ini mereka akan cenderung lebih tinggi karena melakukan perjalanan dalam satu waktu begitu secara bersamaan. Sedangkan dalam proses ataupun juga perjalanan arus mudik kemarin berbeda karena memang penumpang melakukan perjalanan dengan waktu yang berbeda-beda. Kalau memang kondisinya pagi ini juga Nada dan juga saudara terdapat beberapa penumpukan penumpang namun tidak berlangsung lama. Counter check-in juga masih bisa diurai begitu ya, tidak terjadi kepadatan secara signifikan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tentu saja untuk data perjalanan penumpang dan juga laporannya dari 13 Maret hingga terupdate pada hari ini dari Bandara Sultan Hasanuddin, Nada dan juga saudara, ini sudah terdapat akumulatif traffic. Ini penerbangan sudah ada lebih dari 2.234 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 283.099 penumpang serta dengan extra flight mencapai 47 penerbangan sehingga bisa dimaksimalkan dan juga persiapan bandara untuk menghadapi arus balik di Makassar. Kembali ke Anda, Nada. Oke, di hari ketiga Lebaran ini masih terpantau untuk arus mudik justru ya. Untuk arus balik belum, masih landai di sana di Bandara Sultan Hasanuddin. Terima kasih atas laporan Anda, Gufran Lamataha dan juru kamera Nila Rustam melaporkan dari Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Putu Farah dan juru kamera Kadek Santosa melaporkan dari Pantai Sanur, Bali. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakahuni memprediksi peningkatan volume kendaraan dan penumpang akan terjadi pada Selasa dan juga Rabu 24 hingga 25 Maret 2026. Tetaplah bersama kami. Dua hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan, Lampung terpantau masih lengang, saudara. Senin pagi, hanya sedikit kendaraan roda 4 yang terlihat mengantre di kantung parkir dermaga eksekutif. Tak hanya kendaraan pribadi saja, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakahuni memprediksi peningkatan volume kendaraan dan juga penumpang akan terjadi pada Selasa dan juga Rabu, 24 dan 25 Maret 2026. Meski masih terbilang landai, ASDP tetap memberlakukan penerapan single tarif tiketing di Pelabuhan Bakahuni yang berlaku mulai dari tanggal 23 hingga 31 Maret 2026. Hal ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus balik. Pagi ini kita akan pantau arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakahuni, Lampung bersama jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Selamat pagi Edwin. Di Pelabuhan Bakahuni apakah sudah terlihat arus balik atau justru masih didominasi untuk penumpang yang ingin mudik? Selamat pagi Nanda juga saudara. Dari cuaca cerah dan juga angin yang memang cukup terbilang kontras gitu ya dengan cuacanya, ini digunakan secara efektif bagi pemudik dari Bakauheni menuju Merak, maksud kami yang mereka yang akan menjalankan arus balik atau bahkan sebaliknya mereka yang baru ingin bermudik. Jadi saya sempat memperhatikan jika memang untuk komposisi dari para pemudik gitu ya dari Banten, Merak, mereka menuju ke Bakauheni ini masih ada beberapa orang yang masih melakukan mudik dan kami tadi sempat berbincang dengan salah satu pemudik yang baru saja melangsungkan. Memang ini karena adanya
kebijakan di pekerjaan mereka. Jadi memang alasannya beragam, nah salah satunya pekerjaan. Begitu pula dengan yang kembali, Nanda dan juga saudara. Nah jadi arus balik ini mereka gunakan secepatnya untuk dapat kembali ke perantauan masing-masing melanjutkan pekerjaan. Karena memang kita ketahui bersama bahwa perusahaan swasta mayoritasnya memang memberlakukan libur lebaran itu hanya sampai pada tanggal 24. Jadi memang tadi kami juga sempat menemui orang-orang yang membawa tentengan oleh-oleh seperti itu, Nanda, dari Lampung Selatan untuk kembali ke perantauannya di Pulau Jawa. Itu tadi mengatakan mereka bekerja di perusahaan swasta dan akan kembali efektif bekerja pada tanggal 25 sehingga 24 Maret itu memang digunakan untuk waktu beristirahat dan bersiap-siap kembali menjalankan aktivitas. Nah dan juga saudara, ini kalau kita lihat dari data yang memang dirilis oleh PT SDP Indonesia Ferry dan sebagaimana yang tertampak dari pantauan kami sejak pagi tadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, terlihat memang tripnya ini kurang lebih berjalan tidak lagi menggunakan kebijakan TBB atau tiba bongkar berangkat sebagaimana yang diterapkan pada puncak arus mudik kemarin. Jadi tiba bongkar berangkat ini merupakan kebijakan yang memberikan kapal ini untuk dapat berlabuh lalu langsung berangkat ke tempat pelabuhan pit stopnya. Jadi tidak ada pengangkatan. Namun ini digunakan jadi memang untuk waktu bongkar muatnya ini lebih lama, tapi untuk waktu tripnya akan lebih cepat. Nah ini memang diberikan oleh PT SDP untuk kemudian membuat para pemudik dapat tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dengan lebih cepat. Dan Anda serta saudara, kalau kita lihat dari penumpang pejalan kaki yang kemarin naik dari Pelabuhan Bakauheni ini sendiri itu totalnya 16.000 yang memang sudah berangkat dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Kalau kita lihat dari puncak arus mudik kemarin, itu bahkan bisa mencapai 100.000 lebih. Nah ini memang diantisipasi pada 24 hingga 25 esok hari ya, Selasa hingga Rabu. Dan untuk penerapan dari single tarif ticketing ini yang memudahkan bagi para pemudik untuk tidak lagi bingung memilih dermaga atau memilih tipe dari kapal. Ini diterapkan sama rata semua harganya mulai dari hari ini, hari Senin hingga nanti penutup bulan. Jadi memang itu digunakan untuk kemudian mengurai keramaian di dermaga-dermaga tertentu, utamanya di dermaga eksekutif. Mungkin itu yang bisa saya laporkan untuk sekarang. Nanda, kembali ke studio untuk sementara. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Julian Fernando. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Edwin. Bagaimana persiapan haji khusus di Indonesia, saudara? Apa bedanya dengan haji reguler? Kompas Bisnis setelah ini akan membahasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama, Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. It's my life, it's now or never. I'm ambitious. I'm extra joss. Ultimate. I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Aku pikir semua air mineral itu sama, Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Bejo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Silaturahmi jangan putus, masuk angin, Bejo yang lurus. Kalau hidup sering tertekuk, lemesin aja. Kalau pegal-pegal, ada Counter Pain Medicated Plaster baru.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi dapatkan sumber air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. It's mine, it's now or never. I'm a game changer. It's mine. I'm Extra Joss. Ultimate. I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Kembali di Kompas Bisnis, kali ini bersama saya Melita Effendi. Sudah hadir di redaksi Kompas TV, Direktur Utama PT Patuna Travel, Bapak Syam Resviadi. Assalamualaikum Pak Syam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Sama-sama Mbak Mei. Ya, kali ini kita mau bahas soal perbedaan tentang haji khusus dengan haji furoda. Sebetulnya apa yang menjadi perbedaan mendasar kedua jenis haji ini dan bagaimana meregulasikannya dengan apa yang sudah ada di pemerintah? Ya, yang pasti adalah beda harga. Beda cara. Dua hal ini yang membuat furoda dan haji khusus itu sangat signifikan perbedaannya. Caranya adalah bahwa haji khusus ini mendapat kuota nasional dari pemerintah yang diberikan kuota secara internasional oleh organisasi OKI yang disepakati. Kemudian kalau haji furoda atau visa furoda itu betul-betul direct dari kerajaan Arab Saudi atau dari Raja Arab Saudi. Sehingga kalau satu melalui G2G, yang satu melalui rajanya. Namun seiring perjalanan, yang awalnya ini adalah furoda ini adalah untuk sosial dari para keluarga kerajaan, tetapi lambat laun menjadi satu komersial. Sehingga akhirnya sampai terakhir tahun lalu atau 2 tahun lalu itu menjadi komersial. Nah, sementara untuk orang Indonesia saat ini untuk melakukan pergi haji tanpa antri di kuota nasional kita itu hanya boleh apabila dia punya visa Schengen atau Eropa yang masih berlaku minimal setahun atau visa Amerika yang berlaku 5 tahun. Nah, itu baru terbuka sistem di IHAD Nusuknya untuk bisa mendaftar B2C atau haji furoda tersebut dengan whole paket dari keberangkatan Jakarta, tiketnya semua ada di dalam sistem. Oke. Kalau haji khusus berbeda ya Pak. Ini kan kita bisa lihat nih grafis yang ada di belakang Bapak. Kalau total jemaah Indonesia kurang lebih di 221.000, regulernya sekian dan haji khususnya 17.680. Insya Allah benar. Insya Allah benar. Nah, jumlah ini semua terdata resmi di pemerintah begitu ya? Ada semua dalam sistem Cisco Haji. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang jumlahnya kan jauh ya Pak ya. Artinya kita masuk ke sistem antrian. Nah, kita ngomong ke masa tunggu. Pastinya kalau haji reguler dengan haji khusus itu masa tunggunya berbeda. Sekarang estimasinya di mana Pak? Ya, perkiraan kita sekarang yang sudah terdaftar di haji khusus berjumlah sekitar 120 ribuan jemaah. Artinya kalau dibagi per tahunnya sekitar 16.573 jemaah tahun ini untuk jemaah hajinya, dipotong 1.107 untuk petugas, itu akan mencapai sekitar 10 tahun antrian. Wow, per tahun ini berarti sudah 10 tahun di masa tunggu? Ya, betul. Nah, bagaimana cara pihak travel nih, terutama dari Bapak ya sebagai Direktur Utama Patuna, bisa memberikan kepastian gitu, supaya calon jemaahnya itu menjadi tenang. Misalnya saya ingin mendaftar ke Patuna, wah nanti masa tunggunya sekian tahun, kepastian itu didapatnya seperti apa? Ya, nanti pada saat mendaftar, itu akan mendapatkan nomor porsi. Dan nomor porsi itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Badan Pengelolaan Haji atau Cisco Haji, di mana nanti akan terdata, dimasukkan nomor porsinya, kemudian akan keluar estimasi tahun keberangkatan. Dan itu adalah kepastian. Ya, artinya bahwa kita lihat juga bisa melihat bahwa sekarang nomor porsi nomor berapa urut 101. Nah, kita coba cek 099 berapa di dalam sistem aplikasi. Oh, ternyata 10 tahun misalnya estimasinya. Ya, itulah kurang lebih kepastian dari calon jemaah yang akan berangkat di haji khusus. Tapi itu kan estimasi ya. Artinya bisa maju, tapi kalau mundur mungkin nggak?
Sampai saat ini belum pernah haji mundur akibat dari jumlah kuota, tetapi akibat dari jemaahnya memang yang memundurkan diri karena tidak kesiapan masalah keuangan, masalah waktu, dan masalah kesehatan. Ketiga hal itu yang membuat jemaah mundur panjang. Tapi di dalam undang-undang sekarang kita dibatasi, tidak boleh mundur itu selama lebih dari 2 tahun. Apabila lebih dari 2 tahun, di tahun ketiga dia akan dikeluarkan dulu dalam sistem siskohat, namun tetap diberikan kesempatan mau ikut atau tidak di tahun berjalan sampai tahun kelima. Apabila tahun kelima tidak ada kepastian, dia akan dikeluarkan dari sistem siskohat secara total. Dikeluarkan artinya kalau dia mau mendaftar lagi, mengulang lagi dari awal. Betul. Wow, luar biasa. Kalau kita lihat masa tunggu, bahkan kalau untuk haji khusus saja sudah mencapai 10 tahun, tadi Bapak bilang ada istilah mempercepat waktu nih, janji cepat berangkat. Bagaimana Pak Tuna melihat hal ini? Tidak ada kepastian untuk percepatan berangkatan, itu tergantung dari kondisi ekonomi dan sistem antrian kuota itu di tahun berjalan. Contohnya di tahun ini, ternyata akibat dari pandemi COVID 2020-2021 itu berdampaknya masih sampai saat ini. Walaupun Menteri Keuangan kita sudah bisa meningkatkan indeks harga saham kita, tapi dari segi mata uang sepertinya belum. Sehingga daya beli masih belum kuat. Bahkan masih melebar sampai ke tingkatan menengah ke atas. Daya beli itu turun, sehingga kalau di Patuna itu kami punya paket ada 5 atau 6 program. Dari program yang paling mahal, mereka turun sampai program yang paling murah. Nah, itu yang kaget juga kita. Dulu kita berjualan itu paketnya piramidnya begini, Mbak. Yang atas paling mahal, ekonomi kita nggak jual, tahun 2016 ke bawah. Lalu berubah kurs menjadi 12.000, berubah menjadi paralel, paket mahal dan murahnya seimbang, naik lagi menjadi 15.000, paket mahalnya udah mulai berkurang, mengerucut, lebar di bawah di ekonomi, pandemi sikut saya udah makin melebar sampai ke kiri kanan. Nah, itulah kondisi keadaan di Indonesia pada saat ini, untuk khususnya di masalah umroh dan haji daya belinya. Kalau tadi kita bicara soal harga ya Pak, banyak juga kan travel-travel yang menjanjikan harga tuh bersaing, gak jauh beda nih. Ada nggak sih Pak untuk jemaah supaya tidak salah gitu ya, salah melangkah, yang harus diperhatikan tuh sebenarnya apa sih Pak, selain memang harga? Karena kadang-kadang tidak menjadi jaminan juga bahwa harganya mahal kemudian dia pasti atau bisa dipercaya, atau harga murah terus tidak bisa dipercaya. Itu apa yang harus diperhatikan Pak? Ya, tentunya para calon jemaah ini harus melihat track record dari travel atau PHK atau PPU yang ingin digunakan. Cek dulu track recordnya atau kapabilitasnya, baik itu secara langsung kepada tetangga, saudara, dan segala macam, kolega, atau langsung ke Kementerian Agama setempat, di mana tanyakan PT ini betul enggak? Bagus enggak? Ada masalah tidak selama ini dan seterusnya. Kalau memang sudah tidak ada, baru lihat produk-produknya seperti apa. Karena apabila tidak ada masalah, produk apapun insya Allah pasti akan dibuatkan atau dilayani sebaik-baiknya oleh para travel yang memang punya komitmen tinggi untuk melayani jemaahnya secara baik-baik. Oke. Kalau setiap travel itu pasti punya kuota ya Pak, untuk dijual kepada para jamaah. Bagaimana jika kuota yang sudah direncanakan itu tidak turun sesuai dengan rencana? Bagaimana pihak travel menghadapi hal itu? Tapi nanti dijawabnya, kita akan kembali lagi usai jeda. Kami masih bersama dengan Direktur Utama PT Patuna Travel, Pak Syam Resviadi. Kita lanjutkan pertanyaan tadi, Pak. Jika kuota yang direncanakan tidak turun sesuai dengan rencana, apa opsi yang ditawarkan? Ya, pada dasarnya kuota itu saat ini bukan hak travel atau hak PIHK. Itu betul-betul dilepas ke pasar. Artinya siapa masyarakat calon mau pergi haji percaya sama sebuah travel, semakin banyak kepercayaan, semakin banyak mendaftar kepada sebuah travel, dia akan semakin banyak jumlah kuota yang akan diberangkatkan. Bukan karena dijatah 1.000 per travel, 500 per travel, 100 per travel. Itu pernah terjadi di tahun 2027 ke bawah. Di mana memang kita masih berebut
kuota yang disiapkan untuk haji khusus itu direbutkan oleh sekian banyak travel, siapa duluan masuk dalam sistem entry Siskohat, dialah yang terbayar. Nah, tetapi sekarang sudah tidak, karena antrian seperti Kementerian Haji reguler, sehingga bukan lagi dibatasi, tapi siapa yang dapat kepercayaan lebih banyak dari masyarakat. Kita masuk ke kepercayaan. Artinya setiap travel pastikan memberikan fasilitas, kemudian janji akomodasi, transportasi, dan berbagai kemudahan gitu ya kepada para jemaah. Di Patuna, soal fasilitas, soal akomodasi, transportasi, ada penetapan khusus nggak Pak? Ya, terus terang saya secara pribadi sejak ayah saya mempercayai saya adalah orang yang membuat produk di Patuna Travel ini. Sehingga setiap produk yang akan kita buat itu saya harus rasakan feel-nya seperti apa, atmosfernya seperti apa, baik itu di pesawat, hotel, bis, tenda, dan segala macam yang akan menjadi fasilitas yang akan diberikan kepada paket tersebut. Nah, setelah kita rasakan bagaimana, baru kita pisah-pisah. Oh, ini cocoknya paket yang ini cocoknya paket yang ini paket yang paling mahal, menengah, bawah, dan seterusnya. Tapi kami tidak main di kelas bawah banget, karena nggak kuat saya melayaninya dengan segala macam konsekuensi yang harus dilayani. Sehingga akhirnya kami melayani adalah menengah bawah sampai dengan menengah atas. Kami tidak atas banget juga. Kami main di range yang tengah-tengah. Semuanya memiliki standar masing-masing gitu ya Pak ya, sesuai dengan paket yang ditawarkan. Sekarang kita berbicara soal ada pembimbing ibadah, dan ini juga menyangkut trust atau kepercayaan masyarakat. Nah, sejauh mana Patuna itu menyiapkan para pembimbingnya untuk bisa mengakomodir kebutuhan para jemaah selama di Tanah Suci? Terus terang ini jadi satu kesulitan juga saya secara pribadi untuk menjelaskannya, karena pernah saya coba, kita coba menggunakan seorang tokoh pembimbing ibadah untuk dijadikan ikon Patuna, tapi justru gagal karena ternyata di Patuna memang sebelumnya adalah tidak menonjolkan siapa tokohnya, tapi adalah kepercayaan itu sendiri dengan branding nama Patunanya, dengan services Patuna yang berikan, sehingga siapapun pembimbing ibadahnya tidak akan mengurangi pelayanan dalam melayani sesuai dengan paket-paket yang sudah dipilih oleh jemaah itu sendiri gitu. Baik itu ikon artis atau public figure atau ulama, nggak pernah kita bisa berhasil merekrut mereka. Hingga sekarang sampai saat ini ya kami menjual layanan kami itu bukan karena sebuah tokoh, tapi karena memang kepercayaan masyarakat dari segi fasilitas-fasilitas, cara kami melayani, mulai dari keberangkatan sampai dengan kepulangan. Bahkan sebelum berangkat pun mereka yang masih cadangan udah kita kumpulkan untuk memberikan informasi-informasi terbarukan tentang kondisi haji itu sendiri. Terakhir Bapak, evaluasi apa sih Pak yang menjadi catatan dari Patuna dalam penyelenggaraan haji tahun lalu yang bisa diperbaiki di tahun ini? Perbaikan itu tidak di Arab Saudinya, tetapi di Indonesianya. Karena ada perubahan dari nomenklatur Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, di mana hampir buang waktu kita dengan perantara adanya BPH. Tidak serta-merta pada saat Pak Presiden Prabowo dilantik menyusun kabinet, memecah antara Menteri Agama dan Menteri Haji, yang isunya sudah kita dengar, tapi justru kok menjadi Badan Penyelenggara Haji, mengakibatkan Badan Penyelenggara Haji ini tidak serta-merta diterima oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang dianggap G2G atau selevel dengan mereka. Sehingga akhirnya pada saat kepala badan dan wakil badan ini berkunjung ke Arab Saudi, selalu yang menerima adalah wakil menteri Haji Arab Saudi. Namun akhirnya baru diketahui setelah kurang lebih sekitar bulan September atau awal Oktober, akhirnya mereka membentuklah nomenklatur untuk menjadi undang-undang haji ini menjadi Kementerian Haji Republik Indonesia. Dalam waktu 3 hari yang saya ingat, Komisi 8 bersidang, menyelesaikan sidangnya, lalu ke Panja, lalu ke paripurna. 3 hari kerja selesai. Undang-undang nomor 14 tahun 2025 ini tentang haji. Tapi sayangnya pas masuk ke kabinet di Seknek, birokrasi belum berubah. Saya melihat DPR sudah bisa berubah secepat 3 hari kerja untuk menghasilkan satu undang-undang, tapi di pemerintahan belum. Sehingga menunggu sampai 1,5 bulan sebuah kepres yang akhirnya dilanjutkan dengan keputusan
keputusan peraturan Menteri Haji, dan lalu kemudian keputusan Menteri Haji di pertengahan November yang akhirnya bisa melantik pejabat-pejabat di eselon 1 sampai eselon 4 di Kementerian Haji yang awalnya belum ada petugasnya, masih merangkap menjadi seorang pegawai badan penyelenggara haji. Nah, dari situlah baru proses pekerjaan baik haji reguler maupun haji khusus berjalan, sehingga waktunya sudah kita anggap waktu terlalu mepet dengan timeline yang ada di Kementerian Haji Arab Saudi. Bahkan kita sudah melewati satu timeline, yaitu pendaftaran tiket penerbangan tanggal 4 Desember yang lalu, dan sudah kita kirimkan penerbangan, bahkan airline juga sudah dimintakan, dicocokkan antara permintaan dari travel maupun dari negara ataupun airline dari negara yang bersangkutan. Betul nggak? Seimbang nggak? Mereka ingin tahu, mereka ingin mapping tanggal berapa yang fix, tanggal berapa yang memang terlalu crowded keberangkatan, kedatangan, dan seterusnya, sehingga mereka akan sebar apakah dengan menggunakan airport baru ataukah dipecah landing permit maupun take off permitnya. Nah, sekarang kita sedang menghadapi haji ini timeline kedua, yaitu tanggal 20 Desember ini batas waktu untuk transfer ke IBAN user haji khusus yang ada 7 buah user, di mana harus ada uang untuk kontrak haji di tahun 2020 ini untuk hotel, bis, dan catering sudah harus masuk di dalam rekening IBAN kita. Ini yang jadi masalah, karena di Indonesia saat ini di Kementerian Haji kita belum menyelesaikan 100% urusan pengembalian keuangan. 5 haji yang sudah kita lunasi, pelunasan sudah tinggal waktu sedikit lagi, hari ini terakhir tanggal 13 Januari, di mana ini ada tambahan 1 hari menurut Ibu Direktur tadi malam, sehingga apakah sekarang dimanfaatkan, karena sebenarnya udah melihat dari kuota tadi urutannya yang dibatasi antara 17.680 itu dipotong 1.107 petugas, udah melebihi yang mendaftar dari batas kuota jemaah. Namun memang di situ masih ada kuota murni dan kuota cadangan. Yang kita dengar nanti yang berlebih itu akan di take out, hanya mereka yang nomor urutnya besar sampai dengan akhir, kecil sampai dengan 16.573 tersebut yang boleh berangkat tahun 2026. Yang sisanya mohon tahun berikutnya. Uang yang sudah dilunasi boleh dikembalikan atau disimpan di BPKH, nanti akan insya Allah dapat nilai optimalisasi sampai keberangkatan. Namun yang cadangan ini kami belum bisa dapat kepastian sampai hari ini, sehingga kami belum berani meminta uang pengembalian dari BPKH melalui Kementerian Haji melalui sistem Siskofato, karena sistemnya sendiri belum terbuka, masih kuota murni yang boleh di PK-kan, yang cadangan belum, karena belum clear nomor urutnya secara urut. Itu aturan yang ada di Kementerian Haji Indonesia saat ini, sehingga agak complicated ini untuk sampai selesai keberangkatan timeline kami di tanggal 20 Januari yang akan datang. Artinya banyak ya yang harus dibenahi nih, mudah-mudahan sesuai dengan timeline ya Pak. Banyak sih enggak, sedikit, cuman karena sekarang kita digitalisasi, penggunaan aplikasi digitalnya ini belum diuji coba, tapi langsung dipraktekkan. Dan ini masih harus terintegrasi dengan departemen-departemen lain aplikasinya yang memang sepertinya ya belum matching gitu ya, belum terintegrasi dengan cara 100%, diperbaiki sistemnya. Nah, mudah-mudahan insya Allah tahun ini kita berkorban, masih tetap insya Allah masih boleh dan masih bisa kita memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi untuk tahun haji 2026. Insya Allah. Namun insya Allah di tahun haji 2027 atau 1448 Hijrah akan lebih mulus, dan semoga Kementerian Haji membuka semua pendaftaran mulai dari selesai haji, bukan lagi nunggu timelinenya Kementerian Haji Arab Saudi. Tapi kita berinisiatif selesai haji, mulai dengan peraturan dan mulai pendaftaran baru atau pelunasan baru. Baik, terima kasih Pak Syamir Riyadi sudah bergabung di Kompas TV. Semoga semua permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Menghabiskan waktu libur lebaran tidak hanya wisata dan rekreasi saja, melainkan juga bisa berwisata kuliner, seperti di Kampung Maranggi Pleret, Purwakarta ini. Tempat ini menjadi pilihan masyarakat untuk berburu kuliner, sate Maranggi, hingga sop iga. Sate Maranggi ini menjadi salah satu ikon untuk masyarakat yang berkunjung ke Purwakarta. Hal yang menjadi keunikan di Kampung Maranggi Pleret ini adalah penyajian yang dapat dilihat langsung dan disajikan dalam keadaan baru dimasak. Kalau sate Maranggi rame. Kalau biasanya itu hari-hari biasa, Sabtu Minggunya hari-hari biasa, paling 700 sama 800. Kalau Lebaran bisa mencapai 1000 sampai 1500 tusuk. Makan dulu ya, coba ya. Pakai bumbu kacangnya dulu nih. Bagaimana rasa dari sate Maranggi yang berada di Kampung Maranggi Pleret. Ini benar-benar enak karena hangat, baru dibakar, terus juga dagingnya empuk, terus wanginya ini terasa, terus juga nggak bau daging di sini. Dan ini cocok banget sih buat menemani waktu libur kalian di Purwakarta nih tepatnya nih, karena ini makanan yang cukup unik ataupun jadi ikonik di Purwakarta, yaitu adalah sate Maranggi. Mungkin nggak lupa juga ini ada satunya, yaitu adalah dari sop iga. Jadi salah satu pilihan juga kalau kalian misalnya ke Maranggi, di Kampung Maranggi Pleret ini. Nah, kita coba. Cocok banget nemenin waktu libur lebaran kalian di Idul Fitri ini, datang ke Maranggi Pleret nih yang berada di Purwakarta. Ya udah, saya mau lanjut makan dulu karena ini enak banget. Eril Granata, Alfa Farid, Kompas TV, Purwakarta. Senin pagi ini lebih dari 7.000 pengunjung masuk Ragunan. Diprediksi hari ini menjadi puncak ramainya Taman Marga Satwa Ragunan. Setelah kemarin Ragunan mencapai 72.000 pengunjung, diperkirakan hari ketiga Lebaran ini pengunjung dapat mencapai lebih dari 100.000 orang. Sejumlah kantong parkir juga disediakan untuk mengantisipasi tingginya jumlah kendaraan. Dan kita akan langsung bergabung bersama rekan jurnalis Kompas TV yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Ada Rahma Piliang dan juru kamera Jadivan Prapta di sana. Selamat pagi, Rahma. Kalau di pagi hari ini seperti apa? Apakah sudah penuh? Sepertinya di belakang sudah pada ngantri nih untuk megang burung ya. Burung apa ini, Rahma? Iya. Tentunya memang kalau kita berbicara tentang Ragunan pasti ramai ya, Breda juga saudara. Memang di belakang saya terlihat nih udah pada ngantri nih ya kan. Saat ini saya berada tepatnya di depan kandang pelikan begitu ya, dan ini dekat juga dengan pintu masuk begitu. Dan kalau di belakang saya, Breda juga saudara, ada yang menarik begitu. Ini adalah satwa-satwa yang sudah jinak, dan kalau ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Jadivan Prapta, ini pengunjung lagi megang burung elang. Nah, kita bisa berinteraksi dan juga pengunjung jangan takut begitu ya untuk berinteraksi dengan burung yang ada di sini karena memang sudah jinak dan tidak akan mematok loh sebenarnya. Bagaimana juga saudara. Kalau kita melihat memang selain ada burung elang, juga ada di sini di sebelah kiri ada kangkareng perut putih, ini juga sudah jinak. Kalau bisa kita tanyakan dulu nih, saya saat ini sudah bersama dengan Mas Yazgi. Oke, Mas boleh diceritakan sedikit nih tentang si burung ini gimana nih? Burung ini kebetulan ini ada lahir di sini alhamdulillah, dan umurnya ini 1,5 tahun. Ya, untuk makannya ini dia makan buah-buahan sama serangga. Ya, buah-buahan biasanya pepaya, pisang kayak gitu sih. Kalau serangga biasanya jangkrik, tikus juga dimakan sih. Ya. Berarti ini sudah jinak ya, nggak akan melukai pengunjung? Iya, nggak akan. Terima kasih Mas. Tapi saudara dan juga Bremana, ada yang menarik juga nih, selain ada 2 burung tadi, ada nih yang satu di sini berwarna putih. Ini adalah kakatua jambul kuning. Halo Mas Fahri. Ini si kakatua ini siapa namanya nih? Namanya ini Roy, Kak. Emang dia umurnya udah berapa? Umurnya 1,5 tahun kurang lebih gitu. Emang dia tetasan dari sini, Kak. Jadi udah jinak banget. Kakak mau coba? Iya, mau coba pegang? Coba dong, mau coba. Oke, Bremana saya mau coba ya. Bakal taruh di
Bener jinak banget ini. Ini nggak bakal matok ya Mas? Enggak, dia udah jinak sekali ini. Emang rawatan dari sini dan tetasan dari sini 1,5 tahun lebih. Makannya apa aja tadi? Makanya ini buah-buahan, biji-bijian di sini gitu. Jadi dia emang suka di sini gitu. Kalau interaksi dengan satwa jinak ini di Ragunan ini setiap hari apa? Apakah setiap hari? Terus nanti di pukul berapa aja dan lokasinya di mana? Oh, kalau untuk liburan ini nih sampai tanggal 29 Maret tuh ada di Taman Satwa Anak di dalam. Kita bisa foto bersama satwa, ada ular, burung-burungan ini dan juga bermain sama kelinci, Kak. Kalau di sini iya, Berarti ini kalau ularnya udah jinak banget ya? Jinak banget. Kalau di sini kita tinggal pasang badan, foto dan udah selesai gitu aja sih. Ini namanya Roy, kakak tua jambul kuning. Sekram ya dia, tapi ini nggak sakit loh saudara, dan juga Bremana pasti Anda ikan iri ya di studio gitu ya, bisa berinteraksi dengan satwa jinak yang ada di Ragunan ini. Saya kembalikan lagi Mas Fahri. Dadah Roy. Oke, itu Bremana juga saudara, kita memang melihat tadi banyak sekali ya pengunjung yang mengantre untuk bisa berinteraksi dengan satwa jinak yang ada di sini. Begitu tadi juga disebutkan tidak hanya ada 3 jenis burung aja, tapi ada ular yang sudah jinak, ini juga kita bisa berinteraksi. Ada di Taman Marga Satwa Anak yang ada di Ragunan ini. Tentunya kalau kita berbicara data nih, Bremana juga saudara, kalau tadi saya sebutkan memang kalau untuk dari pagi ini saja pukul 8 tadi ada sudah lebih dari 7.000 pengunjung yang sudah masuk. Nah, tadi saya bilang saya lagi ada di depan kandang pelikan. Kita dapat melihat saudara akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Zanivan Prapta. Ini salah satu hewan yang memang banyak ya digemari begitu ya di Taman Marga Satwa Ragunan ini, ada pelikan. Kita bisa melihat bagaimana interaksi antara pelikan yang ada di kandangnya begitu. Memang kalau kita ketahui pelikan ini sangat dekat dengan pintu masuk. Jadi kalau untuk masyarakat atau pengunjung ini baru masuk bisa langsung melihat pelikan ini dan juga bisa melihat bagaimana lucunya pelikan ini Bremana. Kalau kita berbicara juga Remana bagaimana dengan wisata di Ragunan ini, tentunya tidak hanya melihat satwa saja, begitu kita bisa berekreasi yang lain, kita bisa piknik, atau mungkin Bremana ini habis dari studio nanti bisa langsung ke sini gitu ya, bisa olahraga juga Bremana. Nanti kita bisa olahraga bareng di sini, tentunya mengisi waktu liburan di hari ketiga Lebaran ini. Diprediksi memang Bremana juga saudara akan lebih dari 100.000 pengunjung yang akan memasuki Ragunan di hari ketiga Lebaran ini. Tentunya berbagai antisipasi sudah disiapkan begitu ya oleh pengelola Ragunan. Salah satunya adalah menyiapkan 30 kantong parkir yang tersebar di Ragunan ini, yang memang sebelumnya kantong parkir itu di hari-hari kalau untuk selama libur Lebaran ini ada 30 kantong parkir yang disiapkan jadi untuk masyarakat atau pengunjung yang akan bermain, yang akan berinteraksi dan juga akan berekreasi di Taman Marga Satwa Ragunan ini dan membawa kendaraan ini jangan khawatir begitu ya, tidak bisa parkir jangan khawatir, tapi bisa langsung masuk dan akan diarahkan oleh petugas yang ada di dalamnya, di mana kantong-kantong parkir yang masih kosong. Tentunya kalau misalnya nggak bawa kendaraan ya Bremana bisa menggunakan Transjakarta langsung masuk begitu ya. Kita ada di depan pintu masuk utama begitu. Di sana ada haltenya, bisa turun di sana juga dan bisa langsung masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan ini. Kita masih akan melihat ya Bremana juga saudara bagaimana dengan keseruan. Wah, di belakang ini ada mbak-mbak lagi seru nih. Kita akan lihat nih. Mbak, namanya siapa? Boleh baca. Nama aku Rahma. Sama nama kita ya Rahma. Oke. Ini kenapa nih memilih hari ketiga Lebaran mainnya ke Ragunan? Oh, ini sih nggak ada tempat lagi di sini doang, nggak pulang kampung, jadinya main ke sini sama keluarga yang lain gitu. Berapa orang nih? 10 orang. Iya, 10 orang. Ada mama, ada temennya mama, ada bapaknya, ada teman aku, teman adekku semua. Dia di bawah. Tadi udah kemana aja apa baru masuk? Baru masuk ini Kak, iya. Mau kemana aja? Kira-kira mau piknik aja apa mau lihat-lihat aja? Mau lihat-lihat sama piknik sekalian, iya. Bawa bekal berarti? Bawa banyak no. Boleh ditunjukkan kita lihat-lihat kali ya. Kita lihat-lihat ini bekalnya apa aja gitu. Boleh, ini ada nastar, ada kastangel, ada nasi, ada rendang, semuanya ada di sini. Masih nuansa-nuansa Lebaran, bawa kue Lebaran. Masih gitu Kak. Ada ibunya, halo ibu, namanya siapa ibu? Ibu Yanti. Ibu Yanti bersama dengan Mbak Rama dan juga
yang lain ya gitu. Ini dari mana sih sebenarnya? Kita dari Cimone, Tangerang. Lumayan juga ya, lumayan jauh gitu ya. Kereta 3 kali loh. Oke, tadi naik kereta ke sini. Kalau naik kereta terus nyambung pakai Transjakarta apa bagaimana? Iya, nyambung naik dari Jakarta ke sini 3 kali ya. Tadi gimana di perjalanannya Ibu? Apakah macet apa masih lancar? Enak-enak, seru, lancar. Oke, selamat menikmati liburan di Ragunan Ibu. Dadah semuanya. Nah itu bagaimana juga saudara, seru sekali. Kayaknya saya pengen juga ya mengekspor di Ragunan ini bawa makanan, mereka bawa kue lebaran begitu. Saya jadi pengen gitu ya, karena saya juga nggak pulang lebaran, bagaimana ya saya jadi kangen rumah gitu ya. Tapi saya pengen ekspor lagi dan nanti saya tunggu bagaimana di Ragunan. Kembali ke studio. Nasibnya beda ya, Rahma satunya bisa liburan, Rahma satunya masih bekerja. Semangat Rahma Mati Piliang dan juga Jennifer Prapta dari Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, selamat liburan. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda berikut. Monas juga menjadi destinasi favorit libur lebaran, saudara. Kita akan hadirkan informasi laporan langsungnya bersama rekan Niputu Trisnanda. Selama musim mudik lebaran, kebutuhan penitipan hewan di Samarinda, Kalimantan Timur meningkat tajam, saudara. Warga yang tak bisa membawa peliharaannya memilih menitipkan anjing dan juga kucing mereka di hotel hewan agar tetap terawat dan juga aman selama ditinggal. Seperti inilah aktivitas hotel hewan. Setiap hari perawat hewan di sini memeriksa hewan peliharaan pelanggan seperti anjing dan kucing yang dititipkan. Hotel hewan ini cukup ramai saat mudik seperti ini. Permintaan hotel hewan cukup meningkat. Hewan-hewan ini akan mendapatkan perawatan khusus selama ditinggal pemiliknya mudik, mulai dari dimandikan hingga perawatan kuku, serta memberikan makan 3 kali sehari dilakukan oleh perawat hewan yang bertugas. Biaya untuk penitipan hingga menginap bervariasi. Untuk seekor anjing yang berukuran kecil seharga Rp50.000 per malam, sementara anjing besar dari Rp70.000 hingga Rp100.000 per malamnya. Untuk hewan kucing di kisaran Rp40.000 semalam. Khususnya sih paling kita ajak main aja sih, Kak. Kalau masalah perawatannya tuh biasanya sih yang grooming. Kadang karena kalau ada orang misalnya nitip, Mbak nanti kita potongan kukunya, kalau sisir-sisir, baru kayak gitu aja sih. Salah satu warga bernama Budi yang pecinta hewan memilih memesan hotel hewan ini karena akan mudik cukup lama. Budi bilang jika di hotel hewan, peliharaan mereka akan aman dan tidak khawatir, apalagi urusan makan. Karena saya pikir lebih aman dan juga terawat. Jadi kita tidak khawatir saat bepergian. Makannya terjaga, terus kesehatan yang terjaga. Jadi saya percayakan kepada hotel-hotel atau penitipan hewan. Jika Anda memiliki hewan dan sedang mudik atau sekedar bepergian cukup lama, tak ada salahnya memilih hotel hewan ini yang berada di kawasan Gatot Subroto, Samarinda. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Anak bulan dititipin ya, kemudian yang punya liburan. Lucu tapi ya. Lucu. Tega nggak sih? Tega nggak tega. Nah kita lihat nih siapa saja yang tega meninggalkan anak bulnya di Monas, karena kan liburan tentunya kawasan Monas jadi pilihan juga ya. Nah kita akan langsung sapa rekan kami nih Putu Trisnanda yang ada di kawasan Monas, Jakarta. Selamat pagi Putu, bagaimana pantauan libur lebaran di Monas sekarang? Selamat pagi, Bremana dan juga Nanda. Aduh, saya ini bingung sebenarnya ya kalau ke Monas ini karena areanya cukup luas, jadi pilihannya tentu beragam dan banyak sekali. Kira-kira mana yang mau dimanfaatkan? Tapi kalau kita lihat pagi hari ini saya udah keliling nih dari Irti, Simpang Monas, ini terpantau masih kegiatannya itu baru olahraga saja. Artinya belum ada tuh yang duduk-duduk di rumput, piknik cantik gitu ya dengan keluarga di area Silang Monas. Tapi justru di area saya melaporkan
gambarkan saat ini, yaitu di area museum yang juga nanti bisa langsung menuju ke area puncak di Tugu Monas. Ini mulai dipadati oleh pengunjung, di mana kalau dari pagi tadi dimulai pintunya begitu, tiketing ini dibuka pada jam 8 pagi. Barulah ini mulai banyak kemudian masyarakat yang datang ke area museum ini. Jadi kalau saya bisa gambarkan, Bremana dan juga Nanda, misalnya kalian datang ke area Museum Monas, ini bisa melihat setidaknya 51 diagram atau patung-patung kecil begitu ya, yang bisa dilihat untuk dinikmati dan juga melihat informasinya ada apa aja. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda situasinya di sini. Selamat siang Bapak, mau kemana? Ini rombongannya, boleh kesini sebentar Pak, kita ngobrol sama Kompas TV. Ibu bareng-bareng? Oh, nggak mau langsung liburan ya? Oke, baik. Nah, jadi saudara, ini adalah di area luarnya begitu ya, di mana kalau tadi masyarakat yang datang sudah mendapatkan tiket dari jam 8 pagi, tiketnya ini sudah bisa dibeli. Harganya untuk masuk ke Museum Monas yang nanti ada diorama begitu ya, di mana ada sejarah perjalanan dari bangsa Indonesia dari mulai kerajaan, kemudian masa kemerdekaan, dan sampai nanti akhirnya ada juga beberapa diorama-diorama tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini bisa dilihat berikut juga dengan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasannya. Nah, tiketnya itu murah sekali, Bremana dan juga saudara, hanya Rp8.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Sementara kalau mau naik ke area puncak, nah ini agak berbeda karena ada tiket tambahan, yaitu Rp23.000 untuk dewasa dan juga anak-anak ini sekitar lebih murah lagi. Ibu, Bapak boleh ngobrol sama Kompas TV, lagi live nih kita. Mau tanya dong, ini Ibu siapa namanya? Ibu Adi. Oke, boleh di sebelah sini Bu, biar cantiknya kelihatan terpampang. Bapak di sebelahnya boleh. Ini datang dari mana Ibu? Purwokerto. Dari Purwokerto. Sengaja pilih datang ke Monas? Sengaja. Mau lihat apa sih Bu? Lihat Jakarta dari puncak Monas. Oh, mau lihat Jakarta dari puncak Monas. Iya, sama anak-anak. Oke. Nah, ini kan bawa adik-adik juga nih. Kalau di dalam tuh kan ada museumnya, kemudian ada bisa dilihat diorama-diorama. Ada yang semangat khusus nggak sih yang pengen adiknya belajar gitu? Oh, kalau dari dulu kan kalau saya kecil diajak bapak saya itu dari cawan, dari diorama yang masyarakat manusia purba zaman dulu, kemudian sampai kerajaan-kerajaan Nusantara, awal kemerdekaan, perang kemerdekaan, sampai yang terkini gitu ya. Kemudian kami ajak anak-anak ke puncak Monas nantinya biar melihat suasana Jakarta dari atas. Dari arah utara ada istana, arah timur ada stasiun Gambir yang kelihatan seperti mainan, ternyata itu kan. Arah barat ada gedung Telkom Indosat ya. Ke arah selatan kelihatan gedung Perpusnas, gedung KPK merah putih seperti itu. Oke, jadi mau lihat Jakarta dari ketinggian Monas. Oke, baik. Iya. Saya tidak mau mengganggu biar Ibu bisa langsung cepat melihat Monas, melihat Jakarta dari Monas. Adanya selamat jalan-jalan, selamat datang di Jakarta. Namanya siapa sini? Boleh halo-halo dulu biar temennya yang di rumah lihat. Boleh halo-halo. Halo, siapa namanya? Faiz. Dada dulu. Nah? Dada dulu dari mana? Daerah dulu. Dada. Oke, kayaknya adanya belum sarapan ya Bu ya. Jadi ya nanti jajan di sini banyak jajanan juga deh. Makasih Ibu Bapak, terima kasih. Jadi saudara, tadi kita sudah berbincang begitu ya. Ternyata bukan hanya melihat bagaimana sejarah perjalanan Indonesia saja, tapi dari Monas ini juga bisa melihat kota Jakarta. Wisatawan ya bukan hanya dari Jakarta, tapi justru dari daerah-daerah juga ada yang datang ke ibu kota pengen lihat ada apa aja sih di Jakarta. Nah, biar terangkum semuanya lebih gampang dilihat secara langsung, naik ke puncak Monas. Tadi saya sudah bilang bahwa tiketnya ini tadi masih cukup terjangkau begitu ya, apalagi untuk anak-anak ini tiketnya jauh lebih murah daripada yang dewasa. Semua bisa dibeli secara offline dan biasanya kalau malam hari ini juga akan ada pertunjukan air mancur menari ataupun juga nanti ada pertunjukan lampu-lampu begitu yang juga bisa dinikmati karena Monas ini dibuka dari jam 8 pagi sampai dengan nanti malam begitu. Jadi bagaimana Nanda, gimana mau gabung sama saya atau mau ngadem aja di kantor? Pilihannya jatuh
kepada Anda mau menghabiskan lebaran di mana? Bagaimana? Saya sih setuju banget, dia klop banget sama keluarga ibu yang tadi ya. Mungkin mau diangkat anak mungkin. Dia klop cocok sama anak yang kecil. Terima kasih Putu. Habis ini kayaknya mau jalan-jalan ke Cawan boleh juga ya, Cawan Boleh. Monas ya. Gas Putu. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Breman Atenaya. Saya Nanda Aprilia, selamat beraktivitas, sampai jumpa.